Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah rahmat, taufik dan juga hidayah sehingga kita dapat berkumpul di acara talk show pada siang hari ini. Bapak Ibu tamu undangan dan juga Sobat ISEF pengunjung Indonesia Syariah Economy Festival 2023, terutama yang sedang berada di area talk show ISEF. Baiklah Bapak Ibu Sobat ISEF, senang sekali saya berada di tengah-tengah. Ada pepatah tak kenal maka kata sayang, maka izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Rasi Magdisa Putri sebagai pemandu acara pada sesi talk show kali ini dengan tema Pilihan Investasi Syariah Masa Kini. Boleh yuk beri semangat terlebih dahulu kepada Bapak dan Ibu. Boleh tepuk tangannya? Bapak Ibu Sobat ISEF, talk show ini merupakan bagian dari Syariah Fair dalam bagian Indonesia Syariah Economy Festival 2023. Para narasumber yang akan hadir di dalam sesi talk show pada hari ini merupakan pelaku usaha, pakar, praktis, serta public figure dalam ekosistem ekonomi dan keuangan syariah. Sebagai informasi pula, bahwa dalam rangkaian ISEF 2023 ini menghadirkan berbagai pameran, produk halal, fashion, atau exhibition dan juga berbagai booth kelembagaan keuangan syariah mulai dari tablik akbar dan juga ada fun walk serta masih banyak acara lainnya. Baiklah Bapak dan Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja memulai dalam acara talk show siang hari ini. Saya berikan kepada moderator kita, kepada Ibu Syarifah Rahmah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin dalam acara Indonesia Syariah Economic Festival dalam sesi talk show hari ini dengan temanya adalah investasi syariah masa kini, sukuk negara untuk membangun negeri. Perkenalkan sebelumnya, saya Syarifah Rahmah, senang sekali bisa menjadi bagian dalam acara yang luar biasa hari ini. Alhamdulillah, dan Bapak Ibu rekan-rekan hadirin sebagai background nih ya, bahwa kita harus ketahui Indonesia ini memiliki potensi yang luar biasa untuk perekonomian dan juga keuangan syariah. Dan bahkan target dari pemerintah juga ini adalah untuk menjadikan Indonesia sebagai hub ataupun juga pusat perekonomian dan keuangan syariah di dunia. Nah, tentu potensi ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya dan juga untuk kita semua agar bisa berpartisipasi ya dalam semarak ekonomi dan juga keuangan syariah di dalam negeri. Dan salah satu cara yang bisa kita lakukan adalah dengan aktif ya untuk mencari ilmu ataupun juga untuk belajar tentunya tentang keuangan dan juga ekonomi syariah. Salah satunya adalah belajar terkait dengan instrumen investasi syariah. Nah, ada satu instrumen yang kerap menjadi favorit ya, baik bagi para pemula ataupun juga bagi investor profesional, yaitu adalah sukuk atau obligasi syariah. Kita juga nanti akan belajar ya seperti apa sih sebetulnya sukuk ini, kemudian apa kelebihannya, dan bagaimana kelebihan sukuk ini utamanya di kondisi perekonomian yang ada saat ini. Langsung saja tidak usah berlama-lama lagi, kita akan undang narasumber kita yang luar biasa untuk naik ke atas panggung. Dengan hormat saya undang Bapak Lukmanul Nur Hakim selaku Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan dan Edukasi Publik DJ PPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Bapak Lukman Nur Hakim. Silakan duduk Bapak, dan berikutnya saya akan undang narasumber kita yang kedua hari ini, Bapak Anjar Gumelar
selaku spesialis Wealth Specialist Bank Syariah Indonesia atau BSI. Assalamualaikum, selamat siang Bapak-Bapak, apa kabar? Waalaikumsalam, siang Mbak Sarifah. Baik, seru nih ya, kita siang hari ini akan ngobrol terkait dengan instrumen investasi favorit ya Pak ya, baik dari pemula maupun juga investor profesional. Ini berkaitan dengan obligasi syariah. Nanti kita akan belajar ya sebetulnya apa sih obligasi syariah ini, apa keunggulannya. Mungkin di sini juga dominasinya ibu-ibu ya, pada penasaran nih ya, ada uang yang bisa disisihkan, uang bulanan bisa disisihkan, salah satu instrumen yang sebetulnya paling aman nih ya untuk istilahnya ditabung dan juga diinvestasikan. Ini salah satunya adalah dengan instrumen sukuk. Tapi kita akan belajar ya, jangan khawatir, kita akan mulai dari apa sih sebetulnya sukuk itu sendiri, kelebihannya juga bagaimana, akan disampaikan langsung oleh Pak Lukman Nul Hakim terlebih dahulu dari DJPPR. Silakan Pak Lukman. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Iva. Audiensnya ibu-ibu, saya jadi bingung ini mau bawa materi atau mau dakwah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asik, suaranya seger-seger ya, siang. Baik, terima kasih Mbak Iva, Bapak Ibu, ibu-ibu, pastinya ibu-ibu. Dan di sini saya sama Pak Anjar kayaknya paling ganteng ya Bu. Terima kasih. Ekonomi syariah hari ini agak mulai menarik perhatian di saat kita mungkin mengenal juga ada ekonomi yang biasa kita kenal. Kita hari ini orang-orang, tidak hanya kita orang muslim, tapi juga dunia luar pengen tahu dulu Islam tuh punya ekonomi nggak sih? Oh iya, kayak apa? Nah, salah satunya mungkin yang hari ini kita akan bahas ya Pak. Silahkan Bapak langsung. Oke, saya lanjut ke materi ya. Sebelum masuk ke materi, Bapak, ibu-ibu, kemarin saya tuh sempat pulang terus ngobrol Pak Anjar sama ada petugas kebersihan di dekat rumah saya. Tiba-tiba saya lihat handphonenya, dia buka aplikasi. Itu apaan? Saya bilang, ini kata dia saham. Oh ya, saya bilang. Bapak pasti mahir dong, Bapak orang keuangan. Oh iya, saya bilang, saya ngintip-ngintip, saya tanya-tanya, itu apa? Sahamnya saya ikut di sini kata dia, PTBA, perusahaan tambang Bukit Asam, petugas kebersihan. Dan dia dengan cerdas, dengan lancarnya menceritakan saham, pembagian hasil, bla bla bla. Saya setiap bulan menyisihkan uang sekian ratus ribu untuk saham. Saya mikir gitu loh, wah besok mau ke sini nih, saya bilang ke acara ini. Ada teman petugas kebersihan saja sudah begitu pedulinya tentang bagaimana masa depan dia nanti. Dia mulai berinvestasi. Oke, itu saham mungkin yang fluktuatifnya lebih tidak terkontrol. Maka hari ini yang akan kita diskusikan adalah lebih kurang sama tentang bagaimana kita berusaha menjamin atau merancang masa depan kita dengan investasi tapi yang berbasis syariah, yaitu suku. Itu buat awalnya ibu-ibu ya. Oke, saya mungkin langsung bisa ke materi. Baik, waktu saya mungkin di sini. Oke. Oke. Sebentar ya ibu-ibu. Penonton. Asik, saya kalau ibu-ibu nggak tahan saya jadinya. Oke, saya akan menceritakan atau menggambarkan sedikit tentang apa itu suku dan apa manfaatnya ya. Tapi ibu-ibu juga harus tetap stay karena ini mungkin akan sedikit membosankan melihat tampilannya. Jadi overview perkembangan dan perang suku negara. Jadi suku negara, saya lanjut. Oke. Saya mulai sedikit dari suku negara sebagai salah satu sumber pembiayaan APBN. Orang keuangan pasti kalau ngomongnya dari APBN dulu. Biarpun nanti larinya ke investasi, tapi muara awalnya APBN. Jadi saya cerita sedikit, di 2023 ini negara kita defisit sebesar 2,84% dari PDB. Ibu-ibu kalau ngelihat timbangannya, ibu-ibu kalau lihat timbangan ini pasti agak seneng ya Bu.
kalau timbangan gula gitu pasti matanya agak tajam, gulanya kurang berapa gram nggak ini gitu. Nah ternyata dari APBN kita ini ibu-ibu, dari APBN kita di 2023 ini kita punya pendapatan negara diperkirakan sebesar 2.463 triliun, tapi belanja atau pengeluaran negara Indonesia di tahun 2023 ini sebesar 3.061 triliun. Banyakan mana Bu? Banyakan keluar, banyakan dapatnya nih. Banyakan keluarnya kan, sampai-sampai kartu kuning, warnanya kuning, kurang. Nah karena kurang, maka Kementerian Keuangan harus mencari sumber pembiayaan untuk menutupi defisitnya, yaitu sebesar lebih kurang 598 triliun. Nah salah satunya pemerintah menerbitkan obligasi surat berharga negara yang hari ini kita akan diskusikan, surat berharga syariah negara. Oke, ini pembiayaan APBN melalui penerbitan sukuk negara, ibu-ibu. Ada dua ya, ada yang surat utang dan yang di bawahnya ada SBSN atau surat berharga syariah negara. Yang dimana di SBSN ini produk yang akan atau yang bisa diinvestasikan oleh ibu-ibu adalah sukuk tabungan yang nanti sebentar lagi akan diterbitkan oleh pemerintah, kemudian sukuk retail atau SR, dan CWLS atau SWR. Oke. Apa itu SBSN atau sukuk negara? Definisinya adalah surat berharga negara atau kayak tadi obligasi yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Nah, ini yang penting sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing. Tujuannya yaitu pembiayaan APBN dan membiayai proyek APBN, juga untuk general financing ke APBN dan project financing. Oke. Ini langsung ke peran sukuk negara. Jadi ibu-ibu nanti kalau beli sukuk tabungan, uangnya oleh pemerintah dipakai buat bangun proyek-proyek ini. Nah, proyeknya banyak sekali. Sejak 2013 telah diterbitkan SBSN untuk pembiayaan proyek infrastruktur, yaitu project financing sukuk. Total project financing suku periode 2013-2023 mencapai 5.126 proyek dengan total alokasi 209,82 triliun di 34 provinsi. Jadi kalau pemerintah melalui Kementerian Keuangan mengundang ibu-ibu sebagai investor, akhirnya ini sebenarnya dari kita untuk kita, dari ibu-ibu untuk ibu-ibu juga sebenarnya. Ibu-ibu yang beli sukuk tabungan dibangunkan kampus untuk anak-anaknya kuliah. Nah, ini dari kita untuk kita. Jadi ada pembangunan tol Solo, ada pembangunan jalan di Mataram dan lain sebagainya, ibu-ibu. Jadi investasi yang diperoleh pemerintah melalui dari sukuk negara ini dipergunakan kembali untuk membangun proyek-proyek di seluruh Indonesia. Ini contoh proyek sukuk negara di di Provinsi Jawa Barat. Oke, ada tiga instrumen yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan ke investor. Salah satunya yaitu sukuk negara retail. Ini sukuk negara retail, ini dia berbasis komersial, ibu-ibu. Jadi di sukuk negara yang berbasis komersial ini kita punya sukuk retail dan punya sukuk tabungan. Sementara untuk yang berbasis sosial itu ada CWLS. Oke, lanjut. Nah, ini 8 keuntungan berinvestasi di sukuk retail. Oke. Pokok dan imbalan dijamin oleh negara. Oke. Selamat datang student. Ini milenial, Pak. Jadi agak beda, Pak. Karena ini mahasiswa. Oke, ini 8 keuntungan berinvestasi di suku retail. Pokok dan imbalan dijamin oleh negara. Kemudian tingkat imbalan kompetitif, lebih tinggi dari rata-rata tingkat bunga deposito bank BUMN. Kemudian tingkat imbalan tetap. Kemudian imbalan dibayar tiap bulan.
Selanjutnya dapat diperdagangkan di pasar sekunder antar investor domestik. Kemudian cukup dengan 1 juta Anda sudah bisa berinvestasi di suku retail. Adapun suku retail ini dimaksudkan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional dan sebagai akses investasi sesuai prinsip syariah. Oke. Ini kayaknya ganti audiens ya Pak. Ini mahasiswi. Oke. Dan mata saya semakin tajam. Apakah sudah langsung in? Oke, kita sapa dulu kali ya Pak ya. Kita sapa dulu ya. Apa kabar semuanya? Selamat datang. Baik, oke. Silakan lanjutkan Pak Lukman. Tadi kurang lebih intinya adalah ini untuk teman-teman ya supaya bisa keep up. Tadi di awal kita lagi menjelaskan terkait dengan sukuk ya, apa itu sukuk ataupun juga obligasi syariah ya untuk negara. Tadi sudah dijelaskan bahwa negara itu butuh uang lebih banyak ya Pak ya dari pendapatannya. Nah, salah satu cara untuk mengisi defisitnya itu adalah dengan menerbitkan sukuk salah satunya dan jadi artinya juga kita sebagai masyarakat bisa berpartisipasi ya Pak ya untuk membantu negara mengatasi kekurangan ataupun juga defisitnya, tapi dengan nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi oleh Pak Lukman seperti apa. Oke, terima kasih. Ini saya kayak layarnya kayak berubah. Kalau layar itu biasa ada before and after gitu kan. Ini kan after and before kayaknya. After, before. Oke. Ini ya adik-adik. Jadi saya langsung masuk ke bagian ini dan mudah-mudahan langsung in harusnya kalau mahasiswi. Begitu lihat angka langsung ini. Kita membandingkan potensi pasar modal dan investor. Jadi ada potensi, ada investor. Kita lihat yang kanan saja yang mudah dibaca. Jadi pasar modal hari ini lebih kurang 9.777 yang dikasih lingkaran. Itulah investor yang ada di pasar modal. While sementara yang baru berinvestasi di surat berharga negara SBN di bawahnya itu baru 783.273.000. Gede banget kan gapnya itu, selisihnya 9 juta ke 700. Berarti masih banyak peluang sebesar selisih itu untuk kita coba gali, kita coba raih agar bisa menjadi atau berinvestasi di suku negara ya. Saya balik, oke, tapi nggak apa-apa deh, habis ini aja ya. Lanjut ya. Jadi ada investor, ada instrumen. Meningkatnya inklusi keuangan, partisipasi investor milenial meningkat signifikan sejak SBN dijual secara online mulai tahun 2018 dari 13% menjadi 44% rata-rata 2018-2021. Oke, saya ada waktu untuk ice breaking. Silakan. Oke, saya kasih kuis, nanti dikasih buku oleh Mas yang ganteng tadi. Mas yang ganteng tadi mana dia? Itu yang dari sana. Ya, saya kasih buku tentang suku. Pertanyaannya mudah kok. Boleh ya ice breaking? Kalau kita mendengar kata-kata milenial, ini pertanyaannya nggak ada hubungannya sama ini sebenarnya. Kalau ibu orang-orang sering bilang milenial yang muda-muda, milenial yang muda-muda. Ini kan milenial yang muda-muda ya. 10 tahun lagi kira-kira masih akan dipanggil milenial nggak? Enggak. Siapa yang jawab enggak? Siapa yang jawab iya? Ini pertanyaannya nggak ada hubungan sama ini, tapi nggak ada hubungan. Tapi berhubung layarnya di sini ya. Oke, siapa yang mau jawab? Oke, boleh angkat tangan. Siapa yang mau jawab? Siapa yang berani coba angkat tangan? Siapa? Yang benar dapat buku. Oke, mbaknya yang di depan boleh jawabannya, silahkan. Next 10 years. 10 tahun lagi. Yes or no jawabannya ya. Atau enggak? Perkenalkan, nama saya Nada Zulfatul Hikmah dari STIE Indonesia Baking School. Jawabannya yes. Why? Karena walaupun kita sampai 10 tahun yang akan datang kita tetap milenial, Pak. Gitu. Oke, dan itu benar ya. Jadi kalau kita agak salu ketika orang-orang dengan milenial muda-muda. Kalau nanti 10 tahun lagi udah nggak muda, nggak milenial lagi gitu kan, masih milenial. Karena ternyata ketika pilihan kata milenial ini diambil dari kata-kata milenium. Orang-orang yang terlahir around 2000-an. Jadi 2000 itu milenial sebenarnya. Jadi 10 tahun lagi masih belum tahu. Ya. Tapi memang dari angkatan tahun lahir ya Pak tahun lahir. Jadi hari ini yang muda-muda milenial tetap 10 tahun lagi tetap dipanggil milenial, tapi sudah tak muda lagi. Oke. Dapat buku dari Mas Pandu. Yeay. Selamat. Ya, oke ya. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Jadi ada hadis Nabi,
3 amal yang tidak terputus ketika seorang sudah wafat: anak soleh, ilmu yang bermanfaat, kemudian sedekah jariah. Nah, itu ada ilmu yang bermanfaat. Satu hadis lagi, saya jadi ngulik-ngulik hadis Pak Anjar. Satu hadis lagi, barang siapa menyampaikan kebaikan dan dilakukan oleh orang lain, dia dapat berpahala orang lain itu. Orang yang menyampaikan pun dapat berpahala tanpa mengurangi pahala salah satu di antara keduanya. Maka dengan menyampaikan suku negara ke yang lain dapat pahala. Saya lanjut ya Mbak Iva ya. Oke, berapa menit saya tersisa? Sekitar 9 menit. Oke. Saya suka menghitung waktu. Ini suku retail, suku tabungan, CWLS. Suku retail, suku tabungan, CWLS. Ketiga di-combine menghasilkan uang bagi negara, dimanfaatkan oleh negara sebenarnya ketiga hal. Satu, suku proyek, kampus, jalan-jalan. Suku hijau untuk perubahan iklim, dan terakhir suku wakaf. Jadi ini tentang wakaf, tentang suku. Ini tentang suku. Cara mudah mengingatnya, suku proyek, suku hijau, suku wakaf. Objektifnya Direktur Pembiayaan Syariah itu sebenarnya financing to suku proyek, suku hijau, perubahan iklim, suku wakaf. Ya, untuk perbedaannya bisa dibaca di sini ya adik-adik ya. Cek gitu. Dengan logo-logonya. Oke. Tadi suku retail, suku tabungan itu biasanya digunakan untuk proyek, baik proyek yang infrastruktur maupun proyek hijau. Nah, di sini ada sesi khusus karena hari ini temanya syariah. Akan ada bagian terkait dengan CWLS. CWLS itu apa? Cash, wakaf, link suku. Sederhananya ada wakaf, ada suku. Tawakaf. Oke. Kalau naruh uang di kotak masjid wakaf bukan? Itu sedekah. Senyum sedekah, apalagi kalau yang paling manis itu pahalanya banyak. Oke. Wakaf bagian dari sedekah mungkin, tapi dia yang harus harus ada perhitungannya. Nah, CWLS ini ada wakaf, ada suku. Suku itu yang punya Kementerian Keuangan, wakaf itu yang ada di Islam. Jadi kebiasaan berwakaf uang yang sudah dilakukan oleh masyarakat Islam itu dihubungkan melalui sukunya Kementerian Keuangan. Ke siapa mau berwakaf uang? Sini ke Kementerian Keuangan, kita punya CWLS, cash, wakaf, link suku. Ini saya skip karena ini sudah berakhir masa penawarannya SWR 004 dan akan datang nanti itu suku tabungan yang untuk climate change financing. Oke. Tapi masih tentang cash, wakaf, link suku, adik-adik. Ini SWR ini dia tipikal instrumen yang ditujukan untuk individu dan institusi. Kemudian imbalannya ini imbalan dari SWR ini bersifat floating with floor. Kemudian pemesanan mulai dari 1 juta sesuai prinsip syariah, tenor 2 tahun. Dan dia tidak dapat diperjualbelikan. Oke. Pasti bingung ya. Saya paham lah kalau bingung. Kalau bingung tuh 2 tandanya. Ingin tahu? Oke, saya lanjut. Pengembangan wakaf produktif berkelanjutan melalui CLS ini memiliki dampak terhadap social impact ekonomi. Social impact atau ekonomi impact ya. Ini kalau CLS itu kita imbalannya itu kita pergunakan untuk program sosial. Sederhananya begini. Kalau SWR itu satu unitnya, CWLS itu 1 juta, itu imbalannya 5 ribuan. Kalau saya beli 1 juta, nanti uang saya 2 tahun dikembalikan oleh pemerintah, 5 ribunya disalurkan ke siapa? Ke program-program sosial. Misalkan saya pengen program sosialnya itu, saya paling suka itu penghafal Al-Quran. Nah, ada program penghafal Al-Quran kaum duafa yang orang tuanya sudah meninggal, disalurkan ke situ. 1 juta kecil 5.000, tapi kalau 10 juta 50.000, kalau 100 juta 500.000. 500.000 itu mungkin nggak ada artinya buat kita, tapi 500.000 itu bisa membiayai 1 santri selama 1 bulan. Oke. Saya nggak usah lama-lama kalau di situ ya. Tujuan penerbitan CWLS retail ini tadi sudah saya bilang memfasilitasi masyarakat agar dapat berakap, mendukung pasar keuangan syariah, bagian dari upaya pengembangan dan inovasi, mendorong diversifikasi pembuat perbankan syariah. Hari ini kita bersama Bank Syariah Indonesia,
Pak Anjar. Jadi salah satu dari suku negara ini salah satunya untuk membangun perbankan syariah. Jadi kalau orang bilang ekonomi syariah itu ada halalnya, halal produk, ada financing, masuklah suku bank-bank syariah. Itu kalau kita ngomong syariah ya adik-adik nanti harus paham ya, karena mahasiswi. Kalau orang bilang syariah finance, apa sih syariah finance? Keuangan syariah itu berbicara tentang halal, berbicara tentang bank-bank syariah, berbicara tentang suku. Saya kalau ngomong agak cepat ya. Nah, untuk penyalurannya SWR tadi kita melibatkan banyak mitra di industri, ada 6, salah satunya Bank Syariah Indonesia, Bank Muamalat dan seterusnya. Oke, ini daftar programnya saya tidak akan bacakan satu-satu, tapi lebih kurang itu program sosial, masjid, rumah sakit, penghafal Al-Quran. Pokoknya yang sifat-sifatnya sosial lah. Cara berwakaf saya skip saja, mungkin nanti ada bagian dari Pak Anjar. Cara berinvestasi juga saya skip. Optimalisasinya juga ini sudah kita manfaatkan untuk program rumah sakit mata di RS Wardi di Serang, di mana para penderita katarak itu bisa berobat gratis di RS Wardi. Dan ini rumah sakitnya, obatnya, bla 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 itu biaya dari imbalan dari investor SWR tadi. Jadi 5.000 kalau 100 kalau 1 M sekian itu dipakai untuk membiayai ini, dan 1 jutanya tetap kembali ke investor. Ini realisasinya sampai dengan saat ini sudah sebesar 728,15 miliar. Ini dikembalikan pada saat jatuh tempo kepada investor, tapi manfaat yang sudah diperoleh sudah cukup banyak. Oke, agak sedikit putus-putus, agak sedikit lompat-lompat, tapi semoga bisa paham ya. Paham tak paham jangan terlalu banyak nanya. Terima kasih Mbak Iva, kami kembalikan. Baik, terima kasih Pak Lukmanul Hakim, Kepala Seksi Hubungan Kelembagaan dan Edukasi Publik DJPPR Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Kita berikan tepuk tangan dong untuk Pak Lukman. Oke, tadi sudah dijelaskan ya basic-basicnya ya, dasar-dasarnya terkait dengan sukuk, jenisnya apa saja, kemudian juga tujuannya digunakan untuk apa, sudah disampaikan jelas begitu oleh Pak Lukman. Nanti kalau misalnya ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan ya dalam sesi Q&A. Tapi sebelum itu, sebelum kita berbincang lebih lanjut begitu ya, nanti kita juga akan mendengarkan terlebih dahulu pemaparan berikutnya dari Bapak Anjar Gumelar selaku Head of Wealth Specialist dari Bank Syariah Indonesia atau BSI. Nah, Pak Anjar tadi sudah dijelaskan ya, nanti mungkin bisa disampaikan lebih lanjut dari sisi BSI ya, dari Bank Syariah yang tentu perannya sangat besar nih dalam penyaluran sukuk ini sendiri seperti apa. Intinya adalah kurang lebih posisi BSI ya, ini ada di tengah kan ya Pak ya, antara masyarakat yang ingin membeli sukuk dan juga antara DJPPR Kementerian Keuangan selaku yang menerbitkan. Nah, ini nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Kita sambut Pak Anjar, silahkan Bapak. Baik, terima kasih Mbak Sarifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala rahmat karunia-Nya. Kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga alhamdulillah kita bisa sama-sama silaturahim di tempat ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah SAW beserta para sahabat dan pengikutnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hambanya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, senang sekali bisa silaturahim dengan Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa semua. Ada peribahasa tak kenal maka ta'aruf, tak kenal maka tak sayang ya adik-adik. Nama saya Anjar Gumelar, tadi mungkin sudah diperkenalkan oleh Mbak Sarifah. Saya sehari-hari bekerja di Wealth Management Bank Syariah Indonesia. Sebelumnya itu ada beberapa kali pengalaman di bank-bank yang lain gitu ya. Kemudian kalau dari sisi pendidikan, saya S2 saya dari UGM. Saat ini memang sedang mengambil doktoral di Unpad begitu ya. Nah, saya bekerja di unit kerja yang disebut dengan Wealth Management Group, di mana di Wealth Management Group itu adalah unit kerja yang mengembangkan bisnis prioritas, di mana memang sebetulnya bisnis prioritas adalah bisnis yang diberikan kepada nasabah-nasabah kami yang memang sebetulnya adalah pribadi-pribadi eksklusif, yang di mana di dalamnya ada one stop syariah financial services secara solutionnya begitu ya, di mana kami menawarkan
layanan wealth management yang Islamik. Barangkali mungkin Bapak Ibu atau adik-adik yang sudah mengetahui kalau memang ada dan menjadi nasabah prioritas gitu ya di bank konvensional biasanya nih Mbak Sarifah gitu ya. Ini biasanya dapat semua nih, ada layanan wealth accumulation, bagaimana caranya mengakumulasi kekayaan, kemudian ada wealth protection, bagaimana memproteksi kekayaan kita gitu ya. Kemudian ada wealth distribution, bagaimana mendistribusikan kekayaan. Nah, satu hal yang tidak dimiliki oleh bank konvensional adalah layanan wealth purification atau penjernihan kekayaan kita. Jadi kami di Bank Syariah Indonesia memberikan layanan bagaimana caranya menjernihkan harta kekayaan kita melalui berbagai macam layanan zakat, infak, sodakoh gitu ya. Dan kami memang menyediakan layanan berupa kalkulator maupun teknis-teknis knowledge terkait dengan pembayaran zakat, infak, sodakohnya. Mohon maaf ya, ini seperti kayaknya materinya agak yang belakang duluan ya. Barangkali boleh dibantu yang terakhir materinya boleh ya. Ini yang pertama kayaknya nih, ada update sedikit, boleh dibantu. Baik, rekan-rekan memang sambil menunggu materinya begitu. Kemarin memang sudah sempat saya kirimin, tadi ya saya kirimin ada update-nya yang final. Ya, baik. Ya, yang final, boleh. Ya. Ya. Oke, mohon maaf ya. Baik, pertanyaan dasarnya sebetulnya terkait dengan tema seminar kita siang hari ini sebetulnya adalah investasi syariah apa sih yang tepat ya gitu ya saat ini gitu ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai investasi yang tepat, tentunya kita harus mengetahui sebetulnya ada berapa macam produk-produk investasi yang tersedia di market. Jadi rekan-rekan semua, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Ini adalah kumpulan dari berbagai macam produk investasi yang tersedia di market. Di mana kami dari Bank Syariah Indonesia menyediakan layanan berupa produk-produk investasi tersebut. Silakan disesuaikan dengan risk profile-nya gitu dari Bapak Ibu atau adik-adik sekalian. Tetapi yang mau disampaikan dari sini adalah dari sisi teknis produknya itu ada produk yang resikonya rendah sampai dengan resikonya tinggi. Tetapi kita juga mengetahui ya bahwa hubungan antara resiko maupun dengan return itu ada, kita sering mendengar high risk high return, low risk low return. Kalau kita memilih produk investasinya yang resikonya rendah, tentunya juga imbal hasilnya ekspektasinya rendah. Contoh yang paling bawah dari kiri itu ada dari tabungan, deposito, itu sangat rendah resikonya tetapi juga imbal hasilnya rendah. Tetapi begitu ada resiko di sana naik sedikit, misalnya masuk ke reksadana pasar uang atau sukuk obligasi negara gitu ya, reksadana pendapatan tetap, ini sudah mulai ada resiko lebih tinggi, tetapi returnnya lebih tinggi, sampai dengan naik ke atas ya, adik-adik sekalian, sampai dengan saham gitu ya misalnya. Nah, kami di BSI menyediakan semuanya ini untuk Bapak Ibu, adik-adik sekalian misalnya mau berinvestasi melalui BSI, tetapi yang masih harus diperhatikan adalah tadi tingkat resiko dengan tingkat imbal hasilnya. Nah, pertanyaannya, Mas Anjar, ada nggak sih investasi yang resikonya rendah tapi returnnya tinggi gitu ya? Sebelum ditanyain, saya tanya duluan nih Mbak Sarifah, soalnya ini pasti biasanya yang pertama ditanyain. Ini mungkin saya jawab langsung, barangkali di dalam dunia investasi nggak ada ya, adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Kalau toh ada, barangkali zakat infak sodakoh ya. Kalau zakat infak sodakoh itu kita ngeluarinnya sedikit, tapi insya Allah Allah melipat ganjaran, melipat ganjarkan pahala kita gitu ya. Bercandanya kayak gitu. Tapi kalau misalnya investasi nggak ada, artinya memang kita harus mengetahui risk profile kita dan mengetahui produknya, begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa tahu investasi yang tepat di saat ini? Kita memang harus mengetahui marketnya seperti apa sekarang. Kemudian tadi produknya seperti apa. Pak Lukman tadi sudah menyampaikan banyak berkaitan dengan sukuk itu apa gitu kan. Barangkali saya akan mau bahas sedikit berkaitan dengan marketnya. Mungkin nggak akan berat-berat ya Bapak Ibu sekalian gitu ya di siang hari ini. Biasanya memang sebetulnya kalau kita bicara siang-siang ini sesinya sesi challenging nih.
Mudah-mudahan saya nggak jadi sakti nih, artinya tahu-tahu begitu kalau bahasa Inggrisnya nundutan, mata merem gitu kan saya hilang, begitu buka lagi, ada lagi di panggung gitu ya. Oke, yang pertama mungkin saya mau bahas sedikit berkaitan dengan global economic cycle gitu, di mana memang long short story ya, Bapak Ibu adik-adik sekalian, tanpa disadari kita berhadapan dengan ternyata kita kena pandemik gitu ya, COVID-19. Belum selesai pandemik ternyata kita kena ada yang namanya perang Rusia-Ukraina. Saat ini kita sudah mulai recovery, ternyata ada lagi perang nih, Israel sama Hamas gitu ya, atau Palestina begitu ya. Saat ini bahan bakar sudah tinggi, harganya di beberapa negara sudah mulai naik juga inflasinya. Nah, ini yang membuat kita melihat bahwa di negara-negara seperti misalnya Amerika, Uni Eropa maupun Cina saat ini di bawah garis growth ya, artinya belum ada di tahap recovery, masih dalam bentuk krisis gitu ya. Bahkan di Eropa itu sebetulnya kita bicaranya resesi ya, karena memang terminologi resesi adalah 2 kuartal berturut-turut GDP dari negara tersebut berada minus gitu. Nah, negara-negara seperti Amerika, Uni Eropa maupun China ini masih ada di tahap ingin recovery. Kalau Indonesia insya Allah alhamdulillahnya ini di atas recovery, bahkan sudah bertumbuh gitu ya, meskipun memang kedepannya kita mungkin akan mengalami perlambatan. Berharap bahwa kita akan bisa coba stay di 2023 itu dengan barangkali GDP kita ada di 4,7 sampai dengan mungkin kalau saya ekspektasinya 5% gitu ya, inflasi kita bisa terjaga di 4% sesuai dengan target undang-undang gitu ya. Interest rate juga mungkin nggak terlalu tinggi, rupiahnya bisa terjaga sampai dengan mudah-mudahan 15.000, meskipun deg-degan juga nih udah mau 16.000 gitu ya misalnya gitu. Jadi dan yield bondsnya itu bisa di level 6,0 sampai dengan 6,5 begitu. Kita berharap seperti itu. Nah, di Amerika sendiri perekonomiannya seperti apa saat ini? Sebetulnya kontraksi ya, Bapak Ibu adik-adik sekalian gitu ya. Tetapi memang yang paling perlu kita perhatikan adalah kenapa kita harus mempelajari dan memonitor Amerika. Karena apa yang terjadi di Amerika akan berimpact dan memberi sentimen terhadap Indonesia begitu. Kita lihat di Amerika ternyata yang paling perlu kita harus antisipasi adalah ternyata di sana penyerapan daya kerja itu semakin menurun. Artinya memang daya beli masyarakat itu berkurang gitu. Nah, kalau seperti ini berarti ada tekanan yang lebih tinggi terhadap perekonomian Amerika Serikat gitu. Sehingga memang mungkin adik-adik barangkali yang masih kuliah atau Bapak Ibu yang mengikuti perkembangan dari market gitu, yang melihat bahwa saat ini tingkat suku bunga di Amerika Serikat tinggi sekali 5,5%, bahkan mirip-mirip dengan Indonesia begitu ya. Kita saat ini di 6% begitu. Ya, tentunya ini yang membuat ketika tingkat suku bunga di Amerika tinggi, investor asing itu kembali ke Amerika. Karena ngapain invest di Indonesia yang returnnya mirip-mirip tetapi resikonya lebih tinggi. Makanya semua kembali ke Amerika sehingga dolarnya harganya meningkat gitu. Karena mereka jual rupiah beli dolar, dolarnya meningkat gitu ya kira-kira. China juga kita perhatikan, kenapa? Karena China itu nomor besar terbesar kedua di dunia gitu dari sisi ekonomi. Apa yang terjadi di China akan berimpact khususnya ke Indonesia langsung, karena memang kita mitra dagang terbesar itu 30% dari Indonesia itu ke China gitu. Nah, saat ini China ternyata gitu ya, recovery-nya nggak sebaik apa yang diprediksi oleh para pengamat gitu, sehingga memang ini ada perlambatan juga di China. Kalau Indonesia seperti apa? Indonesia sebetulnya secara teknis fundamental ekonominya baik ya, Bapak Ibu sekalian, ada mahasiswa gitu, dimana memang sebetulnya kalau kita berbicara dari sisi utang itu rendah sekali sebetulnya, kontribusi ekspornya juga sebetulnya rendah, berarti sebetulnya ekonomi Indonesia itu didrive dari konsumsi. Makanya mungkin Bapak Ibu adik-adik pernah dengar juga Jokowi atau Presiden bilang belanja aja gitu ya. Nah, itu tujuannya adalah untuk memajukan perekonomian di Indonesia gitu ya. Yang paling menyenangkan dan menarik adalah di Indonesia itu ternyata 39 bulan berturut-turut trade balance atau neraca dagang kita positif begitu ya. Jadi ekspor kita lebih banyak daripada impornya begitu. Dan yang menarik juga ternyata datanya penjualan roda 2 dan roda 4 di Indonesia itu sudah melewati angka sebelum pandemi. Kenapa kita perhatikan penjualan roda 2 dan roda 4 itu baik? Karena memang sebetulnya ketika masyarakat Indonesia sudah bisa beli mobil dan beli motor kembali, artinya kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi begitu. Jadi kalau kebutuhan yang kesekian saja sudah bisa diambil, sudah bisa dipastikan gitu ya, apalagi yang memang misalnya kita bicara cuma makan aja gitu misalnya gitu.
Jadi Indonesia itu ekonominya baik-baik aja. Yang bermasalah adalah sentimen dari luar negerinya terhadap Indonesia. Ini yang membuat saat ini tertekan gitu ya. Tetapi yang mengagetkan mungkin kita melihat bahwa di hari Kamis minggu lalu itu ternyata tanpa disangka, tadi juga sempat ngobrol sama Mbak Sarifah di backstage gitu ya. Ternyata BI kalau bahasa Inggrisnya mak jegaki gitu ya. Sekonyong-konyong gitu, menaikkan tingkat suku bunga lagi 25 basis point dari 5,75 menjadi 6% begitu. Ini tanpa diduga, ini nggak ada yang bisa memastikan. Ternyata memang tahu-tahu BI menaikkan tingkat suku bunga. Kenapa? Karena memang sebetulnya semua pengamat, semua MI, pakar gitu ya, pelaku pasar itu nggak ada yang expect bahwa BI akan menaikkan tingkat suku bunga. Kenapa? Karena memang kita tidak punya, BI tidak punya alasan untuk menaikkan tingkat suku bunga. Tadi inflasi rendah, inflasi sudah masuk ke targetnya undang-undang ya, 3,20% di bulan September kemarin. Artinya sudah terkendali begitu. Undang-undangnya adalah bilangnya 3% plus minus 1%. Artinya inflasi di Indonesia harus terjaga di level maksimal 4%, minimal 2%. Nah, ini saat ini sudah di 3,2. Sudah oke sekali gitu. Tapi kenapa BI terpaksa menaikkan tingkat suku bunga lagi gitu ya. Nah, ternyata memang kita mengetahui bahwa nilai tukar kita itu sudah melemah gitu ya. Kalau tidak dinaikkan tingkat suku bunga kita, berarti real yield dari obligasi kita tuh akan semakin tergerus dan semakin banyak investor asing yang akan keluar dari market Indonesia, sehingga terpaksa BI menaikkan tingkat suku bunga. Oke, selanjutnya kalau kita tadi sudah tahu berkaitan dengan marketnya itu yang terjadi seperti apa, di mana memang tingkat suku bunga itu sudah meningkat lagi di Indonesia maupun di Amerika. Amerika kemungkinan the Fed ya, Gubernur Bank Sentral BI-nya atau Gubernur Bank Sentral Amerikanya Jerome Powell itu kemungkinan akan menaikkan tingkat suku bunga lagi di Amerika at least 1 kali lagi atau 25 basis point ya di November ini. Karena memang tone-nya itu masih hawkish ya, masih agresif gitu untuk menaikkan tingkat suku bunga. Nah, pertanyaannya kalau sudah seperti ini, investasi apa yang pas gitu ya? Kelas aset apa yang cocok untuk bisa kita koleksi di saat memang tingkat suku bunga tinggi ini gitu ya. Nah, mungkin tadi sudah dipaparkan oleh Pak Lukman gitu bahwa yang tepat itu adalah sukuk negara atau disebut dengan surat berharga syariah negara atau SBSN. Tadi Pak Lukman sudah banyak menjelaskan berkaitan dengan SBSN gitu, di mana sebetulnya kenapa saat ini instrumen sukuk ini menarik untuk bisa kita investasikan, menarik untuk bisa kita koleksi, karena mungkin Bapak Ibu adik-adik sekalian, kalau misalnya nanti perkiraannya dari banyak analis, banyak pengamat pasar, banyak pengamat ekonomi di tahun depan 2024 apabila The Fed menurunkan tingkat suku bunga, karena kembali lagi ya sebetulnya sudah tidak ada lagi alasan untuk tetap memperpanjang atau menahan bahkan hawkish ya menaikkan tingkat suku bunga. Ini kalau sampai diturunkan, begitu juga BI menurunkan tingkat suku bunganya gitu ya. Ini nanti yield akan turun, harganya akan naik. Kalau harganya akan naik, kinerja dari sukuk akan naik. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Artinya harga-harga sukuk akan terbang gitu ya. Kinerja dari reksadana pendapatan tetap akan meningkat, sehingga ini waktunya yang tepat saat ini untuk mengoleksi sukuk. Karena memang saat ini kalau berbicara mengenai benchmarknya bonds ya, di 10 years bond baik itu di Indonesia maupun di Amerika, ini sudah level tertinggi. Di Amerika saat ini sudah 7,3% gitu ya. Di Indonesia 7,3%, di di Amerika itu 5,5. Waktunya yang pas, karena memang nanti ketika yieldnya turun atau harganya tinggi, Bapak Ibu sekalian, adik-adik bisa menikmati capital gain atau cuan dari perbedaan antara harga beli dan harga jual. Tadi Pak Lukman sudah menyampaikan benefitnya apa, halal tentunya, aman, terjangkau, ikut membangun negeri, fleksibel karena pilihan dari tenornya itu berbagai macam dan menguntungkan, karena memang sebetulnya selain capital gain yang tadi saya cerita, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian itu bisa mendapatkan kupon atau imbal hasil tentunya dengan pilihan yang beragam ya. Kalau tadi Pak Lukman sudah sampaikan, yang nextnya akan diterbitkan adalah sukuk tabungan gitu. Nanti akan saya cerita sedikit berkaitan dengan sukuk tabungannya gitu ya. Nah, ini jenis-jenis SBSN-nya saya nggak akan bahas karena memang tadi sudah disampaikan juga oleh Pak Lukman. Selanjutnya juga perbedaan antara ST, SWR gitu, PBS atau Indois juga saya nggak akan sampaikan lagi karena tadi juga sudah dibahas oleh Pak Lukman. Dan
kami di Bank Syariah Indonesia sebagai salah satu mitra distribusi dari pemasaran produk-produk sukuk negara ini sudah juga memasarkan semua produk ini yang masuk ke dalam pasar perdana maupun pasar sekunder. Nah, kalau di pasar perdananya mungkin barangkali analoginya itu sama seperti kalau kita beli mobil baru misalnya dari Toyota atau dari Honda gitu ya. Jadi kita beli di pasar perdana, kita beli langsung dari dealer Honda atau dari dealer Yamaha-nya, dari dealer Toyotanya. Begitu kita sudah pakai, kita mau jual di pasar sekunder, dijualnya bukan di dealer lagi tapi di showroom mobil bekas, misalnya seperti itu. Nah, kami di Bank Syariah Indonesia sebagai mitra distribusi menjual juga sukuk-sukuk di pasar perdana maupun di pasar sekunder. Kalau yang pasar perdana ini yang saat ini berjalan ya di tahun 2023, di mana sampai dengan bulan Oktober ini sudah ada 4 produk yang ditawarkan. Pertama sukuk retail, mungkin tanggalnya ini beda-beda sedikit, tapi sukuk retail itu di bulan Maret, kemudian sukuk tabungan SS10 itu di bulan Mei Juni, kemudian tadi Pak Lukman sudah menyampaikan SWR 004 atau CWLS-nya itu tadi di bulan Juli atau Agustus gitu ya. Kemudian sukuk retail 19 kemarin itu di bulan September, dan insya Allah nanti di bulan depan, betul ya Pak Lukman ya, ini insya Allah akan ditawarkan sukuk tabungan atau ST011 begitu. Nah, dengar-dengar sih tadi ngobrol di backstage sama Pak Lukman, kayaknya sih kuponnya menarik atau imbal hasilnya menarik nih. Jadi sayang banget kalau tidak dimanfaatkan kesempatannya, meskipun memang sebetulnya secara likuiditas kurang liquid ya, tetapi why not gitu loh kalau memang dapatnya ternyata berapa Pak? 6, nggak dikasih bocoran juga. Mungkin di atas 6 nih. Mungkin di atas 6 nih. Jadi menarik banget gitu ya. Insya Allah menarik banget gitu. Jadi monggo silakan manfaatkan kesempatannya untuk nanti mungkin di bulan November itu bisa membeli ST. Kalau pertanyaannya Mas Anjar, kok BSI nggak jual ori? Mohon maaf, kalau ori memang bukan produk syariah, jadi memang kami di BSI nggak jual. Kami di Bank Syariah Indonesia hanya menjual produk-produk yang berbasis syariah gitu, sehingga memang semua produk yang dijual ini adalah produk-produk yang berbasis syariah. Nah, kemudian juga tadi di pasar perdana, kalau di pasar sekundernya mungkin Bapak Ibu dan adik-adik mahasiswa boleh lihat, ini adalah data yang tanggal 24 Oktober. Mohon maaf tadi belum sempat diupdate yang tanggal 25 atau hari ini. Jadi ini harganya berubah terus setiap hari karena memang kita tahu ya kalau memang di sukuk itu harga tiap hari berubah begitu kan. Monggo silakan kalau memang mau masuk di pasar sekundernya. Artinya kalau tadi ya, ini adalah showroom mobil bekas gitu ya. Harganya memang bisa naik bisa turun. Nah, ini kita melihatnya dari kalau anak zaman sekarang POV nih, Mbak. Point of view-nya yang berbeda gitu. Bukan berarti kalau turun rugi, tapi kalau lagi turun kita lihatnya sebagai opportunity untuk masuk dengan harga yang lebih murah begitu. Jadi harga bisa naik turun, tetapi ketika harganya rendah, ini bisa menjadi sarana atau opportunity kita untuk masuk atau nyerok bahasanya dengan harga yang murah. Atau kalau lagi harganya tinggi, kita bisa dapetin cuan atau capital gain dari perbedaan antara harga beli dan harga jual. Oke, sedikit mungkin terakhir sebelum saya tutup, barangkali teknis untuk cara pembelian SBSN tapi yang retail, ya, yang di pasar perdana gitu. Barangkali yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kami memang sudah memanfaatkan digital platform dari apa yang kami miliki, di mana saat ini kami memiliki BSI Mobile atau Mobile Banking maupun BSI Net, yaitu Internet Banking untuk nasabah. Jadi semua pemesanan, pembayaran dan juga monitor dari sukuk yang sudah dibeli itu dapat dilakukan melalui digital platform kami gitu ya, dimana dari sisi teknis pembelian dan pemesanan tentunya di awal kalau Bapak Ibu adik-adik sekalian belum punya SID, tentunya pembuatan SID dulu. Ini adalah identification, single identification ya, untuk investor. Bikin SID tahap pertama gitu ya, nanti kalau SID-nya sudah jadi kemudian nanti pemesanan SBSN-nya. Misalnya bulan depan ini kan mau terbit ST 10-nya gitu ya. Nah, teknisnya adalah kalau memang belum punya SID, buat dulu SID tahap pertama. Kemudian nanti kalau SID sudah tercreate, Bapak Ibu adik-adik sekalian bisa masuk ke tahap berikutnya, yaitu pemesanan. Nanti pesan, misalnya kuotanya disediakan oleh Pak Lukman, misalnya nih 30 triliun gitu ya. Nanti masuk
kuota untuk masing-masing nasabah retail saya nggak tahu berapa dibukanya nanti. Kalau yang kemarin di SR19 itu maksimal 10 miliar untuk yang tenor 5 tahun SR19-nya gitu. Kalau yang tenor 3 tahun itu 5 miliar gitu. Nggak tahu nanti berapa yang dibuka gitu kan. Selanjutnya kalau sudah masuk pemesanan, tahap ketiga adalah tahap ketiga adalah pembayaran begitu ya. Jadi pembayaran melalui mobile banking juga, dan selanjutnya nanti memonitor dari portfolio yang sudah dibeli ada di mobile bankingnya. Ini memang sengaja saya hitam-hitamin di tahap yang keempat. Artinya proses dari pembuatan SID, pemesanan, pembelian sampai dengan monitor dari produk yang sudah kita beli ini dapat dilakukan melalui sarana atau digital platform yang memang disediakan oleh BSI. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wow, lengkap banget Pak Anjar. Terima kasih, kita berikan apresiasi dong. Tepuk tangan untuk pemaparan tadi dari Pak Anjar. Wah, banyak banget ya sebetulnya bisa kita tanyakan ke narasumber kita hari ini, karena kalau tadi kita perhatikan ya dari presentasinya pasti nih rekan-rekan semua di sini juga ingin bertanya langsung dengan para narasumber kita, karena ada banyak banget poin-poin yang mungkin bisa dijelaskan lagi lebih lanjut ya, karena ini belajar sesuatu instrumen jadi sekalian ya kita kupas habis. Nah, tapi sebelum kita masuk ke sesi Q&A, izinkan saya terlebih dahulu ya bertanya-tanya ke narasumber kita. Nah, tadi kita sudah dijelaskan terkait dengan kondisi makroekonomi dari pertumbuhan ekonomi, kemudian inflasi seperti apa, hal ini juga berpengaruh kepada instrumen-instrumen investasi termasuk adalah sukuk. Nah, tapi mungkin tadi belum dijelaskan begitu ya Pak ya, lebih dasarnya lagi sebetulnya apa sih yang membedakan antara sukuk, obligasi syariah dan juga obligasi konvensional? Siapa ini yang mau menjawab, Pak Anjar? Pak Lukman? Baik. Ini harusnya Pak Lukman yang jawab. Baik, Bapak Ibu dan adik sekalian, jadi memang terima kasih nih Mbak Syarifah pertanyaannya. Kadang-kadang memang jujur di market ini, nih Pak Lukman mohon maaf nih Pak, saya masih nyampaikan nih, di market itu ya kalau saya ketemu sama nasabah itu banyak sekali pertanyaannya. Ini bedanya sama yang konvensional apa sih? Apa bedanya obligasi, surat utang dengan sukuk yang syariah? Bahkan sampai ngomongnya sama aja itu mah gitu ya misalnya gitu. Jadi mungkin tadi sempat sedikit saya sampaikan ya Bapak Ibu adik-adik sekalian gitu, bahwa saya sudah punya hampir 22 tahun ya pengalaman bekerja di perbankan, beberapa sudah pindah-pindah, termasuk juga saya kalau saat ini ada di wealth management, kemarin juga pernah ada di tim produk di bank yang lain begitu ya, di BSI juga begitu. Nah, satu hal yang membedakan antara bank konvensional dan bank syariah adalah kalau bank konvensional, kalau mau buat produk, saya tinggal buat produknya aja. Kemudian kalau produknya sudah jadi, langsung saya minta izin ke OJK sama BI. Selesai gitu ya. Langsung kalau udah keluar atau turun produknya, turun izinnya, saya langsung bisa jual. Nah, kalau di syariah ternyata bahasa anak gaulnya nih tidak semudah itu nih Ferguso gitu ya. Ternyata nggak semudah itu gitu. Karena apa? Saya di internal itu harus dalam tanda kutip ya, satu, berhadapan dengan compliance syariah saya. Saya harus bisa meyakinkan compliance syariah saya bahwa produk yang saya create itu tidak melanggar ketentuan syariah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau sudah lewat dari compliance syariah, saya harus berhadapan dengan Dewan Pengawas Syariah di bank saya. Tentunya melalui rekomendasi dari compliance syariah gitu ya. Artinya kalau compliance syariah sudah oke, dia akan membantu juga untuk merekomendasikan produk ini bisa disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah di bank saya. Nah, kalau sudah ini akan juga ada izinnya ke DSN MUI, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Udah 3 kali nih. Nah, nanti kalau udah oke baru saya ke OJK dan BI. Artinya proses untuk bisa melaunching produk di perbankan syariah itu harus melewati berbagai macam tahap di internal yang tujuannya adalah untuk menjaga bahwa produk yang dijual ini memang sesuai dengan ketentuan syariah. Itu yang pertama gitu ya. Yang kedua berkaitan dengan sukuknya gitu ya. Barangkali mungkin yang saya sering dapat dengar penjelasannya gitu ya dari Kementerian Keuangan nih, dari Pak Lukman gitu ya dulu itu. Jadi sebetulnya sukuk itu adalah
kepemilikan bersama atas salah satu aset yang aset negara ya. Ini karena sukuk negara. Kepemilikan bersama atas salah satu aset negara yang menghasilkan gitu. Jadi yang dicontoh ini GBK nih biasanya nih. Itu dari zaman dulu nih Pak Lukman nih. Contohnya ini. Jadi GBK ini sebetulnya kan aset negara. Dan GBK ini, kawasan GBK ini kan menghasilkan. Karena memang apa? Dapat penghasilan GBK ini dari sewa. Konser Coldplay contohnya. Nah, betul. Jadi memang disewakan oleh berbagai macam pihak untuk dilakukan ya seperti acara-acara seperti ini. Ini menghasilkan. Nah, sehingga memang akadnya adalah ijaroh gitu ya. Sewa menyewa begitu. Nah, negara bilang, investor, masyarakat. Tadi ya, Pak Lukman sudah jelaskan kenapa memang menerbitkan sukuk negara itu karena memang negara kekurangan atau defisit dalam hal menutupi APBN-nya di tahun 2023 gitu yang sebesar 500-an triliun gitu ya. Di mana memang sebetulnya negara menerbitkan sukuk di mana memiliki nasabah ditawarin atau investor ditawarkan untuk menjadi pemilik bersama berkaitan dengan aset negara yang sudah menghasilkan ini, contohnya GBK ini. Semakin banyak Bapak Ibu atau investor membeli, tentunya kepemilikan terhadap aset negara tersebut semakin besar, artinya atas dasar biaya sewa yang diterima oleh negara itu akan dikembalikan kepada investor dalam bentuk imbal hasil atau kupon begitu. Ini yang berbeda dengan obligasi. Kalau obligasi tanpa adanya underlying aset yang dimiliki, negara bilang, gue butuh duit, tolong dong bayarin, nanti saya kasih imbal hasil atau kupon gitu ya. Nah, kalau di sukuk ada underlying asetnya yang sudah menghasilkan, contohnya GBK ini, di mana nanti kepemilikannya bersama, sehingga nanti hasil yang diterima oleh GBK sebagai bentuk pendapatan itu yang di-share kepada investor dalam bentuk imbal hasil atau kalau di konvensional namanya kupon. Jadi itu mungkin Mbak Syarifah yang memang membedakan antara obligasi maupun sukuk gitu. Oke, jadi simpelnya ya Pak ya, gampangnya nih Pak, kalau buat orang awam intinya adalah kalau misalnya obligasi konvensional tadi kita nggak tahu ya uangnya dipakai untuk apa, digunakan untuk apa. Yang jelas negara minjem sama kita, kemudian terserah negara ya, bebas mau dipakai untuk apa. Tapi kalau misal tadi syariah, artinya ada underlying asetnya, ada sesuatu bentuk fisiknya nih ya. Jadi kalau misalnya teman-teman semuanya atau Bapak Ibu semua mungkin beli obligasi syariah, beli sukuk, sudah tahu nih misalnya digunakan untuk apa, untuk bangun jembatan, misalnya untuk bangun jalan. Jadi bisa diklaim juga ya Pak ya, ada pride-nya juga ya. Wah, ini jembatan nih saya bantu nih bangun gitu, bisa juga ya Pak ya sebetulnya. Ya memang sebetulnya di dalam APBN 2023 itu ada DIPA ya, dapat daftar isian penggunaan anggaran yang masing-masing kementerian itu memang sudah detail sampaikan ke Kementerian Keuangan gitu. Nah dari situ sebetulnya proyek-proyeknya bisa dilihat, cuma memang kita dalam tanda kutip nggak bisa terlalu lihat detail sebetulnya DIPA-nya seperti apa gitu ya. Betul, betul. Yang dimiliki adalah dari sisi punya betul. perbendaharaan. Jadi gitu. memang laporan secara keseluruhan ya dari negara. Nah tapi mungkin tadi kan sudah dijelasin nih bahwa in return ya kita istilahnya pinjemin uang gitu ke negara, in return juga kita kan bisa mendapatkan imbal hasil ya kalau di sukuk atau kupon gitu kan. Artinya dari uang yang kita pinjamkan nanti ada kelebihan yang akan dibayarkan oleh negara. Nah ini kalau ngomongin uang nih biasa langsung pada fokus nih Pak, jadi biar kita fokus semua ya. Mungkin bisa kali simulasinya dari Pak Lukman atau dari Pak Anjar, siapa yang mau menggambarkan mungkin untuk simulasi begitu ya untuk tadi dari sukuk sendiri seperti apa? Oh Lukman yang ngeliat ke saya jadi saya lagi dia. Baik, mungkin gambarannya begini ya, rata-rata gitu ya, barangkali sekarang kalau kita berbicara mengenai sukuk retail itu imbal hasilnya atau kuponnya itu di 6% gitu ya, di 6% begitu. Nah yang menariknya Bapak Ibu adik-adik sekalian, pajak atas penghasilan dari imbal hasil atau kupon sukuk ini besarnya itu hanya 10% bukan 20%. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu adik-adik mengetahui ada produk tabungan, ada produk deposito, itu imbal hasilnya itu dikenakan pajak penghasilan 20%. Kalau misalnya sukuk itu 10%, artinya lebih menarik nih, lebih menguntungkan ya. Jadi investasi dengan angka yang sama begitu kan, hasilnya akan lebih besar sukuk karena potongan penghasilannya pajaknya itu cuma 10%. Itu yang pertama. Dan yang kedua, perkiraannya kalau 6%, netnya itu akan diterima di 5% karena sudah dipotong pajak.
Artinya kalau 1 miliar gambaran saja mungkin terimanya per bulan kira-kira 5 jutaan lah gitu. Per bulan 5 juta Per bulan ya. 5 juta. Tapi ngumpulin uang 1 miliar dulu yuk. 1 miliar. 100 juta ya tinggal dikurangin nolnya aja gitu Mbak, kira-kira seperti itu. Oke, nah tapi kalau misalnya untuk rekan-rekan semua yang ada di sini ya Pak ya, kalau misal kita ngomongin ngumpulin uang 1 miliar mungkin agak susah ya untuk rekan-rekan, apalagi kalau misalnya yang generasi milenials ke bawah gitu kan, karena memang masih tahapan mencari uang ya, harus bekerja, belum lagi kebutuhan-kebutuhan juga banyak ya. Saya mewakili deh dari rekan-rekan yang ada di sini, adik-adik di sini kan, misal lulus kuliah, nanti akan kerja, gaji juga masih mungkin dari fresh grade terlebih dahulu, kemudian nanti ada kebutuhan-kebutuhan lain, udah punya pacar lama mau nikah misalnya ya Pak ya, mau beli rumah misalnya, jadi kan banyak banget nih ya Pak kebutuhan-kebutuhan anak muda. Tapi di satu sisi juga kita harus nabung Pak, kita harus mulai belajar investasi untuk kebutuhan nanti ataupun juga untuk mengamankan ya masa depan. Ada nggak sih Pak strategi-strategi tersendiri yang mungkin bisa dilakukan? Misalnya nih nggak perlu nunggu punya uang 1 miliar, misalnya kita bisa menyisihkan misalnya 500.000 sampai 1 juta per bulan, kita belikan sukuk. Itu seperti apa sih strategi-strategi yang mungkin bisa kita lakukan gitu Pak? Iya, oke, tadi kalau angkanya mungkin besar banget 1 miliar ya buat misalnya adik-adik mahasiswa, udah pengen coba nih investasi gitu ya, tapi misalnya angkanya kebesaran, waduh Mas Anjar, saya nggak punya sebesar itu gitu kan, 300.000, 200.000 gitu kan. Mungkin yang pertama yang bisa dilakukan adalah sudah tahu, nih sebetulnya saya agak malas ngomongnya karena di luar BSI ya, tapi nggak apa-apa lah, barangkali sebagai edukasi ya. Bibit, barangkali kalau memang tahu misalnya aplikasinya, di situ bisa lihat masuk ke aplikasi bibit, kemudian belinya misalnya reksadana. Reksadana pendapatan tetap yang sebetulnya di dalamnya itu adalah isinya sukuk juga gitu loh, tapi yang syariah ya misalnya pilihnya. Kalau misalnya kita masuk ke aplikasi biasanya biayanya lebih rendah gitu ya. Sorry, bukan biayanya, maksudnya masuknya lebih rendah. Bahkan sebetulnya tadi Pak Lukman sudah sampaikan, kalau masuk ke SR itu sebetulnya cukup 1 juta sudah bisa. Karena memang saya juga sampaikan ke adik-adik mahasiswa gitu ya, bahwa untuk pembelian minimal dari SR, ST maupun SWR itu melalui aplikasinya BSI gitu ya, itu hanya 1 juta minimal. Tetapi kalau memang kurang dari itu, barangkali bisa masuk ke aplikasi-aplikasi yang lain yang tentunya memang menyediakan pilihan untuk pembelian produk yang berbasis pendapatan tetap atau sukuk ini dengan nominal yang relatif lebih kecil. Contohnya tadi, bibit tadi di mana bisa 100.000 gitu ya. Bahkan sebetulnya untuk pasar sekundernya pun di bibit itu menyediakan tuh Mbak, kecil-kecil aja bisa masuk. Artinya memang saat ini barangkali kita difasilitasi gitu loh untuk bisa investasi meskipun nominalnya nggak besar gitu. Jadi monggo silakan di browsing aja gitu ya. Kalau memang lihat masuk di aplikasinya, lihat oh ya minimal investasinya berapa. Oh ini saya bisa nih, silakan masuk. Yang jelas barangkali mungkin pada kesempatan siang hari ini saya mau menyampaikan, kalau kita bicara market momentum yang pas itu saat ini adalah masuknya di sukuk maupun turunan dari produk sukuk, yaitu misalnya reksadana pendapatan tetap atau fixed income, karena memang saat ini harganya lagi turun. Jadi pas buat kita masuk, di mana nanti kita punya kesempatan untuk bisa capital gain atau cuan kalau memang nanti tingkat suku bunga turun. Barangkali itu Mbak. Oke, Pak Lukman ada yang ingin ditambahkan? Iya, terima kasih Pak Anjar. Adik-adik gitu, saya mulai sedikit long time ago gitu, 94, 93 itu saya masih seumur-umur adik-adik ini. Saya kuliah, itu kenapa saya jadinya kolonial ya? Wajah saya di sini sudah tua banget ya. Saya 32. 49. Plusnya berapa Pak? 45 ambil 2 ya. Oke, sebenarnya disampaikan Pak Anjar dan di sini sebenarnya tidak langsung serta-merta membayangkan besarnya. Tapi saya sepakat dengan Mbak Ipa, membiasakan menabung itu bagus. Dulu saya waktu kuliah itu, karena kuliah di STAN dulu kan dapat uang Pak. Jadi saya suka sekolah yang dapat uang gitu. Dikasih uang waktu itu udah cukup gede sebenarnya. Saya simpan dan hari itu belum ada suku retail, adanya deposito. Dan waktu itu ada kayak misalkan Bank Bali, waktu itu ya Pak, ada ATM. Saya waktu itu sudah mulai deposito. Sebenarnya isunya bukan saya pengen ngumpulin duit sebenarnya. Sebenarnya daripada uang saya taruh di mana, ini jadi testimoni. Saya taruh aja. Saya taruh simpan, dan dari deposito kan ada bunganya tuh.
Oke, misalkan adik-adik ini saya paling 100.000 Pak sebulan, tapi kalau setahun 1,2. Pertama beli, tahun depan coba beli, tetap menabung 100.000, yang 1,2 kan tetap jalan. Tahun X 2,2 bla 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 bla. Itu sebenarnya kita nggak akan bilang bahwa saya pengen punya tabungan 100 juta, tapi membiasakan menabung. Tapi kalau kaya atau tidak itu kalau kata teman sudah kering tintanya. Ya kan, ada orang biasa-biasa saja kaya apa, ada orang nabung-nabung nggak kaya. Karena kaya dan tidak itu ternyata kata Allah itu Allahu yabsutu rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah menahan rezeki, Allah melonggarkan. Tapi penting untuk kita belajar menabung yang seperti disampaikan Pak Anjar tadi. Jadi ada aplikasi-aplikasi yang sebegitu mudahnya, even di BSI untuk belajar, tidak bisa langsung gede, ya sedikit-sedikit kecil. Nah hari ini disampaikan Pak Anjar kondisi agak mengkhawatirkan. Saya kalau ngeliat wajah teman-teman gitu Pak, kalau malam nonton gitu ya, nonton ya berita-berita global ya seputar-putar geopolitik lah ya Pak, kondisi Timur Tengah. Hari ini dunia begitu mudahnya terhubung. Jadi kalau kata orang internet itu apa? Internet itu kamu bisa melihat siapapun, kamu bisa melihat apapun, tapi jangan lupa orang pun bisa melihat kamu. Itulah internet. Jadi hari ini apa yang terjadi dengan dunia seperti sama Pak Anjar, di Timur Tengah kondisinya begitu. Kalau semakin parah, bukan tidak mungkin nanti dampaknya bukan tidak serta-merta kita langsung ikut perang, enggak, tapi ekonominya kita akan terdampak. Jadi disampaikan Pak Anjar bahwa saat ini kalau memang mau belajar investasi, belajar mengenal investasi, baca-baca bukunya baru yang paling aman itu sebenarnya lewat suku negara dulu, karena ini investasi negara yang jamin. Kalau negara nggak sanggup membayar berarti negara kita udah hilang. Kalau negara hilang berarti udah kiamat. Which is sebetulnya fundamental kita juga bagus ya, negara kita sangat bagus sebetulnya ya. Ya, di antara sekian banyak negara kita termasuk bagus. Kita bisa melewati pandemi ini dengan landing yang cukup ini ya Pak, halus, sementara ya soft landing. Sementara ada beberapa negara sudah bendera putih, sudah default, utang nggak kebayar. Kita masih agak bagus. Ini untuk belajar sebenarnya buat adik-adik. Terus tadi ya sedikit ya Pak Anjar, kalau misalkan kita ada dua produk nih, kita ada SUN, surat utang negara, ada syariah. Sebenarnya dua-dua sama halal ya Pak, dua-dua sama halal. Tapi kita memang syariah. Kenapa syariah? Sampaikan Pak Anjar, kita punya dasar-dasar akad. Kemudian kita kayaknya udah paham kayak ganggu-ganggu ya. Dasar-dasar akad, ada underlying, ada bla 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 dan bla bla bla. Saya kalau boleh ice breaking sekali lagi ya. Nggak apa-apa hadiahnya buku ya. Hadiah buku itu paling bagus loh, karena ilmu itu kita nggak pernah tahu. Begitu baca buku, 5 tahun lagi ternyata jadi ahli suku di Kementerian Keuangan. Nggak pernah tahu kita kan. Hadiahnya buku, saya ice breaking. Kenapa ini dibilang syariah? Kenapa ini dibilang syariah? Karena hari ini instrumen yang kita terbitkan, ini kita mencoba menurunkan apa yang ada di Al-Quran. Pertanyaan saya, kira-kira di Al-Quran itu nggak usah bacain ayatnya, karena ini ayat paling panjang. Pertanyaannya ada di surat apa dan ayat keberapa yang mengatur tentang utang piutang. Sehingga di situ sedikit Mbak Iva, Allah mengatur utang piutang itu di boleh googling, ada yang googling. Oke, nggak apa-apa. Oke, ini langsung pada cepet-cepetan googling nih, kayaknya di Palu semua pegang handphone semua. Allah tidak melarang utang piutang, tapi harus ada saksi, harus ada akad, harus ada yang di underlying. Oke, pertanyaannya surat dan ayatnya berapa? Silakan. Oke, siapa yang paling cepat googlingnya? Yang di ujung sana udah semangat banget, Mbaknya boleh? Iya, sini dulu Mbak kayak Mbak. Oke, di sini dulu atau oke. Baik, yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nadia dari STIE Indonesia Banking School. Untuk suratnya itu surat Al-Baqarah ayat 282. Ya, benar. Ya. Wow, kita ucapkan selamat dong, selamat ya, tepuk tangan. Ini dikasih langsung sama Mas Pandu. Oke. Dia masih sendiri loh. Oke, itu ayat panjang banget, 1 lembar penuh. Bahwa Allah peduli sekali dengan apa yang akan dilakukan oleh manusia, itu diatur. Dan hari ini itu yang kita coba tuangkan di suku negara ini. Jadi jangan takut ya.
Ini ada DSN MUI-nya, ada dasar-dasar Islamnya, gitu ya. Mungkin dari saya itu tambahannya Mbak Iva. Oke, terima kasih Pak Lukman. Oke, tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Anjar dan juga Pak Lukman gitu ya. Kalau misalnya kita investasi boleh mulai dari dini ya, boleh mulai dari sekecil apapun. Karena bayangin kalau misalnya tadi kayak Pak Lukman ya, dari zaman kuliah udah nabung, terus masuk ke misalnya instrumen obligasi udah berapa sekarang ya. Udah belum lagi tadi dari capital gain-nya juga, dari imbal hasilnya juga. Jadi memang intinya adalah sama kayak menabung, berinvestasi juga bisa dimulai dari sedikit-sedikit, lama-lama jadi bukit begitu. Nah, tapi kita masuk nih ya ke topik yang seru nih. Dari tadi kita ngomongin soal makroekonomi. Tadi disebutin ya bahwa memang Indonesia fundamentalnya tuh bagus loh, pertumbuhan ekonominya bagus, inflasinya juga bagus. Jadi jangan takut kalau misalnya Indonesia nggak bisa bayar gitu kan, nggak bisa ngebalikin, nggak bisa bayar imbal hasilnya, karena bisa banget. Karena kita balik lagi ya, despite apapun yang kadang-kadang kita suka keluhkan, tapi sebetulnya tuh ekonomi Indonesia bagus banget. Nah, tapi mungkin pertanyaannya, kenapa sih secara fundamental dan juga kondisi makro tadi Indonesia sekali lagi ya kondisinya oke, dan juga dengan kita compare dengan instrumen investasi lainnya kan ada emas, kemudian juga ada saham. Tadi sudah dijelaskan sebetulnya oleh Pak Anjar, high risk, high return, low risk juga low return. Tapi mungkin bisa dijelaskan kenapa sih harus spesifik sukuk nih? Seperti apa Pak? Baik, kalau kita berbicara mengenai kenapa yang saat ini investasi yang tepat itu di sukuk, sebetulnya kembali lagi ke marketnya nih Mbak, gitu ya. Dimana memang sebetulnya kita lihat tingkat suku bunga yang berlaku di Amerika maupun di Indonesia ini sepertinya sudah terminal rate, sudah ke level paling tinggi, sudah tidak ada alasan lagi barangkali untuk naik lagi. Di Amerika mungkin perkiraannya akan naik lagi sekali lagi, karena memang kembali lagi ketika di FOMC meeting atau rapat Dewan Gubernur BI kalau di Indonesia ya, kalau di sana FOMC meeting, jadi di masing-masing negara bagian itu ada gubernur bank sentralnya begitu kan. Di rapat di negara-negara Amerika itu mereka sepertinya tonnya, nah ini dari ton informasi maupun juga ton wawancara dari gubernur bank sentralnya yaitu Jerome Powell masih menyatakan kemungkinan akan naik 25 basis lagi. Memang akan naik sekali lagi. Tetapi kalau kita mengetahui bahwa kenaikan tingkat suku bunga itu sebetulnya adalah mengencangkan ikat pinggang, artinya bisnis nggak jalan. Orang-orang yang punya bisnis, punya usaha nggak mau lagi pinjem uang ke bank misalnya, ngambil kredit. Kenapa? Karena bunganya atau imbal hasilnya tinggi. Bapak Ibu misalnya yang mau beli rumah, nyicil KPR, lebih mahal gitu. Kenapa? Karena kalau di bank konvensional misalnya bunganya gitu ya, atau marginnya di bank syariah misalnya itu lebih tinggi. Mobil, motor gitu ya, semua gitu kan. Jadi kredit nggak jalan. Kalau kredit nggak jalan, bisnis nggak jalan, perekonomian agak melandai, melemah begitulah. Sehingga memang sebetulnya kalau dari sisi bank sentral nggak kepengen tingkat suku bunga tinggi supaya memang perekonomian di dalam negeri itu berjalan. Nah, harapannya gitu ya, dan maupun prediksi dari para ekonom dan lain sebagainya gitu ya, di kuarter ketiga di 2023 itu nanti perkiraan tingkat suku bunga akan diturunkan gitu ya. Nah, kalau diturunkan nanti harga sukuk itu berbanding terbalik dengan suku bunga. Artinya kalau suku bunga naik, harga sukuk turun. Kalau suku bunga turun, harga sukuknya naik gitu ya. Nah, kalau harga suku naik, kinerjanya naik. Contoh misalnya begini, saat ini kalau kita bicara emas di Antam 1 gram itu adalah 1.100.000. Kita berharap dong kita simpen 2 tahun 3 tahun ke depan nanti harganya jadi 2 juta gitu per gram. Sama ketika kita beli saat ini misalnya PBS 37 saat ini, 36 misalnya yang harganya 99%, kita berharap misalnya nanti 2-3 tahun lagi harganya naik jadi 105%. Jadi kalau kita beli misalnya contohnya 100 juta dengan harga 99%, kita cuma bayar 99 juta gitu ya. Nanti begitu jatuh tempo atau 2-3 tahun lagi ternyata harganya naik jadi 105, kita dapat lebihan atau cuan di 105% tadi itu. Artinya ada spread 6% dari 105 ke 99% yang kita beli gitu ya. Sehingga itu Mbak Syarifah gitu ya. Kenapa sukuk yang didorong untuk bisa saat ini digunakan oleh investor sebagai sarana investasi
yang memanfaatkan momentum market karena tadi suku bunga gitu ya. Ketika suku bunganya nanti diprediksi tahun depan turun, kita berharap kinerja suku akan naik, harganya naik sehingga kita bisa mendapatkan capital gain dari perbedaan harga tersebut. Itu Mbak. Oke, baik. Pak Lukman ingin menambahkan? Iya, terima kasih Mbak Iva, terima kasih Pak Anjar. Kalau Pak Anjar nanti tadi melihat dari sisi lebih ke marketnya ya. Kalau saya mungkin karena dari Kementerian Keuangan, saya akan mencoba menggenapinya dengan dari sisi pemerintah. Kenapa berinvestasi di suku ya? Dan kenapa ini? Jadi karena pertama kita agak kembali sedikit ke ketika suku atau obligasi ini akan mulai diterbitkan oleh pemerintah. Jadi sebelum itu APBN kita ini kalau butuh uang kita minjem ke negara atau minjem ke lembaga yang khusus meminjamkan uang dari Jepang, dari Inggris, dari ADB, bla 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 bla, itu hampir sepenuhnya dari situ. Seiring waktu Indonesia tumbuh, mulai banyak orang-orang pemilik uang lebih di Indonesia. Ternyata kalau beli obligasi barang-barang 1 juta 2 juta orang Indonesia nggak susah. Akhirnya pemerintah mulai sedikit mengurangi porsi pinjaman ke luar negeri dengan minjam ke dalam sendiri, minjam juga sebenarnya. Jadi investor dalam negerinya juga banyak, ya? Banyak. Nah ini kan ibarat kita sama anak kita kan. Oh ya udah kalau gitu kamu saya modalin deh, tapi kamu balik modal sama saya, sama anak. Sama ini juga Indonesia pemerintah pinjam uangnya ke negara, pinjam uangnya ke rakyat. Nanti untungnya buat rakyat, dibangunkan jalan, dibangunkan kampus, dibangunkan bla 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 yang akhirnya dipakai oleh rakyat juga. Nah ini seiring waktu animo kemudian pertumbuhan ekonomi kita juga ini semakin ini ya Pak Anjar semakin tinggi. Jadi dulu kita nggak pernah ngebayangin kalau ternyata orang Indonesia bisa beli sampai 35 triliun dalam tempo 3 minggu. Oh ternyata orang Indonesia ini kaya-kaya ya. Banyak yang beli 5 miliar itu, kita aja yang enggak. Keren. Tepuk tangan dong untuk Kementerian Keuangan. Keren banget loh. Jadi sebenarnya, jadi intinya gini ya Pak Lukman ya. Kalau dulu sebenarnya banyak yang beli istilahnya surat utang ataupun juga banyak yang memberikan pinjaman ke negara itu investor asing. Kali ini bahkan sudah rakyatnya sudah lebih banyak ya Pak ya. Masyarakatnya sudah lebih banyak. Tadi jumlah investornya juga meningkat. Jadi ya itu, dan kedepannya juga harapannya bisa lebih banyak lagi ya dari anak muda yang semakin melek begitu ya terkait dengan investasi, terkait dengan obligasi. Tapi tadi sebetulnya sudah on the right track ya intinya. Nah, balik lagi ke market, ke kondisi saat ini, ke sentimen yang ada saat ini. Tadi udah dijelasin ya oleh Pak Anjar bahwa memang kondisi kita di dalam negeri mau tidak mau sebetulnya dipengaruhi oleh kondisi secara global ya. Tadi udah dijelasin begitu dari kemungkinan The Fed masih menaikkan suku bunga acuan, Bank Sentral Amerika Serikat, karena memang Amerika Serikat saat ini juga setengah struggle ya menghadapi kondisi di negaranya. Nah ini juga akan berpengaruh kepada suku bunga dari Bank Indonesia, which is sebetulnya sudah dinaikkan di pekan lalu. Nah, tapi mungkin ada sentimen lain Pak yang juga diperhatikan oleh para pelaku pasar, oleh investor, apalagi kan misalnya sekarang nih menjelang tahun politik, pilpres, kemudian juga di dalam negeri, apakah memang akhirnya sekali lagi membuat investor cenderung wait and see, dan juga balik lagi nih, sukuk lebih aman loh di kondisi saat ini. Seperti apa Pak Anjar? Kalau di market sebetulnya memang dari sisi politik gitu ya, pencapresan ini barangkali mungkin bukan core kompetensi saya gitu ya Mbak Sarifah ya gitu, tapi kalau kami di market melihatnya yang memang misalnya pasangan yang dalam tanda kutip ya lebih diterima oleh market, itu yang diharapkan kalau saya pribadi dan teman-teman juga diharapkan bisa menang gitu ya. Jangan sampai memang pasangan yang tidak terlalu diterima oleh market. Nah kalau yang diterima mana, yang tidak diterima mana, saya kurang paham gitu, tapi berharap gitu ya bahwa memang sebetulnya ketika diterima market itu perekonomian kita bisa lebih smooth jalannya, itu pertama. Dan yang kedua, saat ini kita harus memonitor juga berkaitan dengan kondisi geopolitik di Timur Tengah, di mana memang saat ini ada perang antara Palestina dan Israel begitu ya, yang mudah-mudahan tidak berimpact besar kemana-mana.
kita lihat kemarin di tahun 2020 dia itu ya di tanggal 28 Februari itu dimulai perang Rusia dan Ukraina begitu. Kalau kita berbicara dari si impact ekonominya lebih besar di sana ya, Ukraina sama Rusia. Kenapa? Karena Rusia itu adalah eksportir minyak terbesar di dunia nomor 4. Makanya mungkin tahun lalu kita merasakan BBM naik mahal ya, gitu. Nah, si Ukraina seperti apa? Ternyata Ukraina itu adalah pengekspor, salah satu pengekspor biji bunga matahari terbesar di dunia. Apa hubungannya gitu ya dengan ekonomi? Ternyata kalau buat di Eropa, biji bunga matahari itu diproses, diproduksi menjadi minyak goreng. Itu yang membuat barangkali tahun lalu ibu-ibunya nih apal nih gitu kan, ingat gitu ya, minyak goreng di Indonesia mahal ya. Gitu kosong lagi, nah susah kosong dicari. lagi. Kenapa kosong? Karena memang produsen CPO di Indonesia itu nggak mau jual di Indonesia, better lepar ke pasar luar negeri yang lebih mahal. Sehingga waktu itu Presiden bilang kan, Jokowi melarang ekspor minyak goreng. Akhirnya produsen di dalam Indonesia gitu kan harus jual di Indonesia aja. Akhirnya harga minyak goreng stabil lagi gitu. Tapi kalau kita berbicara impact ekonomi, lebih besar impact ekonominya antara perang Rusia dan Ukraina yang membuat memang disruption ya di dalam distribusi barang dan jasa. Yang di Timur Tengah ini saat ini sebetulnya kalau kita bicara impact terhadap ekonominya nggak gede, tapi kalau kita berbicara sentimen agama ini suka luas impactnya. Belum apa-apa aja sudah ada anak yang ditusuk di Amerika, nanti belum pecah demonstrasi segala macam. Ini yang memang harus kita monitor gitu, barangkali mudah-mudahan tidak terlalu besar impactnya terhadap perekonomian, karena memang kalau kita berbicara saat ini harga bahan bakar sudah mulai tinggi ya. Bahkan mungkin Bapak Ibu yang memang menggunakan bensin yang non subsidi, Pertamax saat ini sudah 14.000, kemudian Dex Lite itu sudah 17.000. Jadi kalau ngisi 20 liter itu udah 400.000 Mbak gitu. Terasa banget itu ya kalau yang Dex gitu ya. Nah ini sebetulnya yang harus kita turunkan, dan Amerika itu saat ini core inflation itu agak sedikit naik karena apa? Karena memang bahan bakarnya tinggi. Yang sebetulnya tadinya awalnya Arab Saudi maupun negara-negara OPEC itu membatasi ekspor migas mereka 1 juta barrel per hari, tujuannya agar mereka dapat cuan sedikit, tapi ternyata impactnya kegedean nih. Kita nggak tahu, nanti kita lihat bulan depan sidang OPEC akan memutuskan seperti apa, karena kalau memang terlalu tinggi juga harga bensinnya, harga bahan bakar akan berimpact terhadap inflasi di seluruh negara. Jadi itu Mbak, politik kemudian juga bahan bakar gitu ya, itu yang harus kita perhatikan gitu. Oke, tapi di sisi lain memang tadi balik lagi ya, kalau kita lihat kayak obligasi syariah gitu kan, karena memang tadi balik lagi hubungannya adalah kita dengan negara, jadi memang cenderung lebih aman ya Pak ya ketimbang instrumen investasi lainnya. Karena tadi kalau bisa ngomongin soal harga komoditas, soal supply chain dunia, ini pasti biasanya memang banyak yang terdampak, termasuk salah satunya mungkin dari perusahaan-perusahaan kinerja, which is adalah emiten gitu kan, pengaruh juga pada saham, memang resikonya akan lebih tinggi ya Pak ya. Tapi kalau misalnya tadi surat utang ataupun juga obligasi memang lebih aman ya. Ya, barangkali mungkin saya tambahkan sedikit berkaitan dengan risiko. Jadi memang kalau berbicara mengenai sukuk, risiko dasar dari sukuk itu ada 3 sebetulnya: default risk, liquidity risk maupun market risk gitu ya. Default risk apa? Default risk terjadi ketika penerbit sukuk tidak bisa membayar sukuk ketika jatuh tempo. Itu default itu risiko yang pertama. Yang kedua liquidity risk, di mana ketika investor mau menjual sukuknya, tidak ada orang yang mau beli, begitu ya. Liquidity risk. Yang ketiga market risk, di mana terjadi resiko kenaikan harga di dalam market gitu, sehingga ketika harga turun tentunya investor rugi gitu ya. Nah, dalam hal sukuk syariah, surat berharga syariah negara SBSN atau SBN gitu, surat berharga negara gitu ya. Kadang-kadang di market disebutnya risk free nih Pak Lukman, bebas resiko. Kenapa? Karena memang satu, default risk atau resiko di mana penerbit nggak bisa mengembalikan sukuk itu kecil kemungkinan, karena ini negara ya, karena ini dijamin undang-undang. Jadi siapapun rejimnya nih, kadang-kadang pertanyaan nasabah suka gitu tuh Pak Lukman, gimana nanti kalau Jokowi nggak nggak menjabat lagi, apakah memang nanti aman? Ya saya bilang, Pak Bu, sukuk itu dijamin undang-undang, artinya siapapun nanti yang menjabat, siapapun rejim nanti yang berkuasa, ketika ada sukuk ataupun obligasi negara yang jatuh tempo, itu negara harus membayar. Itu yang pertama. Jadi default risk nggak ada. Yang kedua liquidity risk.
Liquidity risk apa? Liquidity risk kalau memang kita mau jual sukuknya, ternyata nggak ada orang yang mau beli. Nah, insya Allah BSI sebagai mitra distribusi penjualan sukuk negara, apabila Bapak Ibu adik-adik sekalian mau jual sukuknya, BSI menjadi standby buyer. BSI harus membeli sukuk yang dijual oleh investor, jadi aman yang kedua. Jadi risk, default risk nggak ada, liquidity risk nggak ada. Yang terakhir adalah market risk, harga yang naik turun di pasar sekunder. Tetapi kalau harga naik ya tentunya ini berkaitan dengan nature dari produk investasi ya, di mana memang terjadi fluktuasi. Ya. Tetapi kalau saya lebih senangnya melihat dari tadi point of view yang berbeda, bahwa ketika harga turun kita jangan melihatnya rugi, tapi kita melihatnya adalah ini opportunity untuk kita bisa beli, kita bisa masuk, beli, memiliki sukuknya gitu dengan harga yang relatif lebih murah. Kalau bahasa kerennya buy on weakness. Nah, buy on ya? weakness, betul. Oke, jelas banget tadi jelasin oleh Pak Anjar ya. Tadi memang sekali lagi buy resiko aman ya, bahkan cenderung risk free begitu ya, karena sekali lagi dijamin juga oleh negara dan juga oleh undang-undang bahkan. Dan tadi maksudnya ketika kita melihat kondisinya yang ada saat ini begitu ya, kondisi market saat ini dengan kupon dan juga dengan imbal hasil yang menarik, karena suku bunga juga menarik, jadi mungkin ini juga saat yang tepat ya Pak ya sebetulnya. Tapi mungkin kalau dari Pak Lukman ada yang ingin disampaikan begitu, berkaca kepada penawaran-penawaran yang disampaikan ataupun yang ditawarkan oleh pemerintah sebelumnya, karena kalau berbicara terkait dengan penerbitan nih biasanya laris manis ya Pak ya selalu ya dari pemerintah. Seperti apa sih sebetulnya melihat appetite ataupun juga minat dari masyarakat terhadap obligasi khususnya syariah? Iya, terima kasih Mbak Eva. Sejauh ini minatnya masih tinggi ya, bahkan kadang-kadang dia subscribe. Jadi pemerintah cuma nyiapin 20 triliun, ternyata pemerintah rakyat berharapnya lebih dari itu, rebut-rebutan bla bla bla. Jadi memang pemerintah itu menerbitkan instrumen ini yang memang agak-agak apa ya Pak, kalau dibilang memanjakan investor enggak juga ya Pak, tapi agak memanjakan investor. Tapi itulah memang yang dilakukan negara untuk rakyatnya. Sudah uangnya dipinjam dulu, dikasih imbalan yang agak gede, menguntungkan, mudah, uangnya dipakai buat kita lagi. Jadi ini yang salah satu mungkin fundamental ekonomi kita juga bagus. Dan ini juga seperti sampaikan Pak Anjar, siapapun nanti yang terpilih, sebenarnya dampaknya mungkin nggak akan terlalu besar ke ekonomi tadi ya. Karena di keuangan itu sistem kerja kita sudah kayak folder-folder, nggak mudah merusak folder ini. Jadi tahun depan yang akan jatuh tempo, 5 tahun lagi jatuh tempo, uang kita nanti mau pakai berapa, mau cari di mana, itu kita sistemnya udah kayak folder sebenarnya. Even saya sendiri bahkan tidak paham biarpun saya di keuangan. Tapi kalau melihat cara kerja teman-teman itu ya Pak, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun ke depan, sisi kiri, sisi kanan, pengeluaran, pendapatan itu sudah diatur sedemikian rupa. Itu kenapa yang dimaksud Pak Anjar tadi, kalau memang ternyata ada sukuk tidak terbayar, berarti ya negara ini pun sudah nggak ada lagi kali. Tambahin mungkin sedikit ya. Silakan Pak. Jadi tertarik dengan statementnya Pak Lukman nih berkaitan dengan over subscription gitu ya. Bapak Ibu, adik-adik sekalian, ini perlu saya sampaikan gitu ya. Kami di mitra distribusi di bank gitu ya, itu merasakan sekali Pak, kalau penerbitan sukuk ya, khususnya karena memang kami di Bank Syariah Indonesia nggak punya pengalaman di obligasi retail ya, jadi kami taunya di sukuk retail gitu ya. Itu kalau sudah penerbitan, apalagi waktu-waktunya over subscription, itu mau beli aja tuh rebutan. Ya Allah teman-teman ya, itu kami ya. Ini sorry gini, mungkin ceritanya war ticket Coldplay, war ticket Coldplay gitu ya. Kita mau beli sukuk aja melalui aplikasi mobile banking itu rebutan. Biasanya juga, begini. Pak. Saya juga merasakan Pak, sebagai masyarakat nih ikutan Pak. Susah ya kan. Jadi misalnya begini, kuota tadi Pak Lukman sudah sampaikan, target 20 triliun gitu kan, 2 minggu habis. Waktu penawaran masih ada seminggu lagi. Kementerian Keuangan punya strategi nih, keluarin sedikit tiap hari. Jam 8 pagi dikeluarkan Bapak Ibu, 400 miliar gitu ya. Begitu dicek di mobile banking 400 miliar ada. Kami di perbankan kasih tahu ke nasabah, nasabah tolong, ayo kalau yang mau beli segera masukkan pemesanannya di dalam aplikasi mobile banking, selanjutnya langsung eksekusi.
Dalam waktu hanya 8 detik 400 miliar habis. Bener-bener rebutan, makanya beberapa waktu yang lalu itu kita sudah sampaikan ke nasabah. Begitu ada nasabah yang mau, Pak, Bu, tolong sebelum jam 8 sudah diinput pemesanannya. Jadi begitu jam 8 keluar informasi berkaitan dengan kuota yang disediakan oleh Kementerian Keuangan, langsung eksekusi. Itu pun masih kadang-kadang nggak kebagian juga. Artinya barangkali mungkin nggak cuma tiket itu aja, Coldplay aja yang war gitu ya, beli sukuk juga sama. Maksud saya adalah apabila nanti memang Bapak Ibu berkeinginan untuk membeli sukuk, di masa penawaran barangkali better dilakukan di waktu-waktu awal. Jangan di belakang. Kalau di belakang nanti yaitu kayak war tiketnya Coldplay gitu kan, nggak bisa kebagian gitu karena memang rebutan kuotanya gitu. Betul, setuju Pak. Karena saya juga sebagai masyarakat awam gitu ya Pak ya, kalau misalnya pengen coba beli, kadang-kadang udah telat dapat informasinya aja nih ya, telat dapat informasi udah pasti nggak akan dapat ya Pak ya. Jadi sama sebetulnya kayak tadi war konser Blackpink, Coldplay, makanya ini kayaknya banker-banker jago ya Pak ya kalau war-war tiket konser karena udah terbiasa ya Pak Anjar ya. Oke, nah itu dia tadi ya, kita sudah mendengarkan dari para narasumber kita yang luar biasa. Biar semangat kita kasih apresiasi dong untuk Pak Anjar dan juga Pak Lukman. Oke, tadi sudah kesempatan saya ya bertanya langsung dengan narasumber kita hari ini. Saya buka sesi Q&A kurang lebih sekitar 25 menit nih ya. Kita akan masuk ke dalam sesi Q&A. Jadi untuk rekan-rekan semuanya, untuk adik-adik di sini yang punya pertanyaan langsung saja ditanyakan ke narasumber kita. Siapa yang ingin bertanya? Ada hadiah menarik tentunya dari panitia dan juga acara hari ini. Siapa dulu? Boleh Pak Lukman yang pilih? Silakan Mas, sebutkan nama dan juga asal dan pertanyaan ditujukan kepada siapa. Oke, terima kasih. Salam kenal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifin dari Haji Agus Salim, Bekasi. Kepada Pak Lukman mungkin ya Pak, tadi kan sudah dijelaskan terkait investasi yang saat ini itu syar'i gitu. Tapi ada anggapan bahwa sebagian masyarakat itu beranggapan bahwa investasi sekarang itu banyak mengandung maisir atau spekulasi gitu kan, jadi agak ragu gitu untuk investasi karena syariah enggak nih gitu, karena banyak spekulasinya gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas, silahkan langsung dijawab Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti saya kalau ada yang kurang-kurang dibantu Pak Anjar ya Pak. Sayangnya slide terkait itu tidak sempat dimuat. Tapi salah satu yang mendasari dari produk SBSN retail ini, apakah suku retail, suku tabungan, suku wakaf, itu dia menghindari hal-hal yang tadi disampaikan, keraguan-raguan, kemudian, saya lupa, yang itu ya Pak, goror, bla bla bla. Satu, sebelum ini diluncurkan, kita pastikan bahwa menghindari beberapa itu tadi. Saya agak susah nyebutnya apa Pak, goror ya, goror, riba tadi yang seri. Menghindari itu. Nah, justru ini dihadirkan sebenarnya untuk memberi ketegasan kepada warnanya yang berbeda. Hari ini kan banyak sekali tawar-tawaran pinjaman menarik. Nah, kalau itu yang harus hati-hati sebenarnya. Iya kan? Karena tadi sebelum diterbitkan sudah diverifikasi terlebih dahulu ya Pak ya. Iya. Oke, Pak Anjar mungkin mau menambahkan Pak? Iya, jadi barangkali mungkin menambahkan apa yang disampaikan Pak Lukman. Sebetulnya secara teknis produknya itu sudah ada ketetapan fatwa MUI-nya gitu ya. Nah, berkaitan dengan ketetapan fatwa MUI gitu ya, barangkali mungkin kami dari Bank Syariah Indonesia melihatnya bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan apa yang memang kami lakukan dalam hal menjual produk yang berbasis syariah, kita mengikuti ulil amri gitu ya. Kita mengikuti pemerintah yang memang mendefinisikan dan memberikan arahan berupa kesyariahan dalam bentuk DSN MUI, dan DSN MUI bekerjanya adalah untuk menentukan apakah misalnya produk ini tuh sesuai dengan kesyariahan atau belum gitu ya. Nah, fatwanya sudah ada gitu ya, sehingga memang ketika fatwa sudah ada dan produknya dibuat, kami di perbankan syariah itu menjual produknya. Jadi analoginya barangkali mungkin begini juga. Kalau saya dulu waktu anak-anak masih kecil gitu ya, saya ajak jalan misalnya masuk ke Indomaret atau Alfamart begitu ya. Saya akan merasa nyaman apabila anak-anak saya itu jajan itu ngambil makanan yang ada logo halalnya gitu. Nah, barangkali juga
gaya hidup syariah gitu ya bisa kita adopt di sini dengan hal misalnya yaitu tadi ketika memang sudah ada fatwa kesyariahannya dari DSN MUI begitu. Nah, itu kita sudah bisa anggap halal sehingga yaitu tadi bisa kita aplikasikan untuk gaya hidup syariahnya gitu. Sehingga memang kembali lagi kami di perbankan syariah barangkali mungkin sama di Kementerian Keuangan mengacu kepada ulil amri pemerintah yaitu DSN MUI gitu ya. Dan itu sudah ditetapkan memang fatwa kesyariahannya. Ketika memang ada pandangan yang berbeda nih Mbak Syarifah gitu ya, barangkali mungkin Ustadz A gitu ya misalnya bilang tidak, Ustadz B tidak, ataupun Kiai A bilang tidak dan lain sebagainya, itu mungkin pendapat pribadi yang berkaitan dengan kesyariahan yang memang dianut di BSI maupun di Kementerian Keuangan adalah berkaitan dengan DSN MUI, kira-kira seperti itu. Oke, jadi tadi patokannya adalah DSN MUI ya Pak ya. Dan tadi sekali lagi ini bisa diberlakukan untuk semua hal ya, untuk semua produk ya. Tidak hanya tadi kalau misalnya belanja ke minimarket gitu ya Pak ya. Kalau misalnya kita melihat atau mau beli suatu produk, biasa cek dulu nih makanannya halal apa enggak. Ini juga sama berlaku ya untuk instrumen investasi karena tadi ada pihak-pihak langsung yang sudah memverifikasi ya Pak ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Mas. Terima kasih juga untuk narasumber kita. Kita akan beralih ke penanya berikutnya, pertanyaan kedua, silakan Mbak. Perkenalkan, saya Ayu, saya dari Setia Indonesia Banking School. Mungkin dari Pak Anjar atau Pak Lukman bisa menjawab. Saya ada 2 pertanyaan yang tadi sedikit bingung. Yang pertama, apakah sukuk bisa diterbitkan oleh pemerintah daerah? Dan yang kedua, bagaimana cara menghindari resiko capital loss akibat fluktuasi pasar atau perubahan pasar, harga pasar yang tidak terduga dalam retail, dalam sukuk retail. Terima kasih. Oke, terima kasih. Satu-satu ya Pak Anjar. Jawabannya bagi. Oke. Dia lagi foto. Oke. Pertanyaannya ada 2, satu-satu ya. Saya ambil yang pertama. Itu kayaknya agak relate sama saya dan agak mudah. Yang kedua Pak Anjar, nanti itu agak berat kayaknya. Saya berat-berat Pak Anjar aja. Apakah pemerintah daerah bisa menerbitkan suku daerah? Bisa. Dan sepertinya peraturannya sedang coba dibuat ya, suku daerah. Tapi memang untuk prosesnya memang tidak semudah itu ya. Tidak semudah itu karena saya juga nggak tahu nanti pemerintah daerah tersebut dia jadi kayak ini ya Pak, kayak miniaturnya republik ini jadi, ya kan? Mereka punya nggak sih orang-orang keuangan di daerah itu yang keren-keren kayak saya gini gitu? Kalau sudah punya berarti bisa, tapi lebih kurang dimungkinkan sih suku daerah. Pak Anjar monggo Pak. Baik, terima kasih Mbak Ayu, pertanyaannya sedikit menyambung yang pertama. Kalau di dalam teori bonds atau sukuk, obligasi begitu, itu dikenal dengan namanya municipal bond. Municipal bond itu artinya adalah bonds yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Tidak hanya pemerintah pusat, tapi pemerintah daerah itu disebut dengan municipal bonds. Itu diketahui, terminologinya ada, tetapi memang barangkali di Indonesia belum umum dan saya juga nggak ngerti, kayaknya belum pernah nemu tuh Pak, begitu ya. Kayaknya belum ada ya, gitu kan. Saya juga nggak ngerti regulasinya boleh atau enggak. Jadi artinya pemerintah daerah punya aset daerah yang sudah menghasilkan, ini kalau syariahnya ya, sudah punya aset syariah, sudah punya aset daerah yang menghasilkan, kemudian menerbitkan sukuk gitu ya. Nah kemudian sukuknya itu hasilnya itu di share sewanya gitu kan kepada investor gitu ya. Tapi kalau dari sisi terminologi ada municipal bond, artinya sukuk yang diterbitkan oleh pemerintah daerah. Kemudian yang kedua pertanyaannya mengurangi loss dari sukuk retail. Nah nih menarik ya gitu Bapak Ibu sekalian. Tadi saya bicaranya barangkali ini adalah momentum yang pas untuk beli sukuk. Kenapa? Harganya lagi turun semuanya. Tadi kalau mungkin Bapak Ibu adik-adik mahasiswa lihat di slide saya, salah satunya adalah di pasar sekunder. Itu banyak sekali sukuk yang diperdagangkan di pasar sekunder, khususnya di Bank Syariah Indonesia gitu. Jadi serinya banyak sekali. Itu rupiah, ada juga yang dolar, yang indoisnya gitu. Itu semua diperdagangkan begitu ya. Nah, kalau yang belum masuk, belum pegang posisi bahasanya, memang saat ini waktu yang tepat untuk beli. Kenapa? Karena harganya lagi murah. Tapi kalau yang sudah pegang posisi, harga lagi turun, artinya ini lagi rugi dalam tanda kutip ya, rugi. Tapi saya lebih senangnya bilangnya opportunity loss.
baru kemungkinan rugi. Kenapa? Kalau kita lihat ternyata, contoh misalnya saya beli saya beli PBS 033 itu di harga misalnya 100% di bulan lalu lah gitu kan. Nggak nyangka ternyata karena memang saat ini tingkat suku bunga naik di Indonesia maupun di Amerika bulan depan mau naik gitu ya, harganya turun, drop jadi 98%. Saya beli 100%, kalau mau saya jual sekarang rugi saya. Kenapa? Karena jualnya 98%. Nah, apa yang harus dilakukan mengurangi kerugian itu? Yang pertama, satu yang bisa dilakukan kalau masih punya dana, Bapak Ibu, Ade, Mbak Ayu nih ya, masuk lagi, beli lagi. Tujuannya apa? Tujuannya supaya averaging down gitu loh. Jadi mengurangi harga beli kita yang tadinya kita beli 100%, terus kita masuk lagi di harga 98 sehingga di rata-rata harganya turun. Jadi rata-rata beli kita harganya 99%. Artinya nanti kalau misalnya ternyata kembali lagi harganya jadi 100%, kita udah langsung bisa cuan 1%. Jadi gitu ya, kalau lagi turun masuk lagi. Yang kedua, aduh Mas Anjar nggak ada lagi dananya nih, nggak bisa tambah, gimana caranya? Ya jangan dijual, di keep aja. Kenapa? Karena kembali lagi ketika kita bicaranya investasi, kita bicaranya itu jangka waktunya agak sedikit medium to long term gitu ya. Ya 5 tahunan lah gitu ya, misalnya seperti itu. Nah di dalam waktu 5 tahun itu pasti ada gejolak fluktuasi, naik turunnya harga, naik turunnya kinerja gitu. Sehingga kalau memang saat ini pas lagi turun, kita sebutnya opportunity loss. Kita jangan jual. Kenapa? Kalau dijual malah di-realize kerugiannya gitu loh. Kita keep gitu ya, kalau perlu, kalau memang ada dana lagi masuk gitu ya, kita jaga aja, kita keep aja gitu. Kalau nggak ada dana, kita tetap pegang gitu kan sampai dengan nanti rebound lagi. Insya Allah naik turun, nggak usah dipelototin terus, bikin deg-degan gitu ya. Apalagi kalau yang memang risk profile-nya itu adalah konservatif gitu ya. Waduh, udah stres gitu ya. Senang juga sih kalau ngambil aplikasi, download aplikasi investasi gitu kan, misalnya apalah sebut gitu ya, Bibit apa segala macam, Dana Reksa gitu ya. Senang tuh kalau kita lagi beli, lagi cuan, waduh hijau, merah naik gitu ya. Tapi kalau lagi turun merah gitu kan, stres. Better kalau lagi merah dibiarin aja. Kenapa? Karena kembali lagi kadang-kadang investor Indonesia itu kalau saya ngelihatnya kurang mature. Kurang mature-nya gimana? Waktu lagi jatuh malah dijual, begitu lagi tinggi dibeli. Ini terbalik gitu ya teman-teman. Jadi artinya memang buy on rumor, sell on news gitu. Artinya kalau lagi rumor gitu ya, buy, beli. Tapi begitu lagi datanya beneran kejadian, baru kita jual gitu. Itu yang betul ya kira-kira. Itu tambahan aja Mbak. Oke, thank you, jelas banget Pak Anjar. Jadi tadi sebetulnya ada 2 strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah buy on weakness, nambah lagi ya, supaya tadi rata-ratanya gitu kan. Jadi main rata-rata. Kemudian tadi kalau misalnya emang nggak punya dananya, ya itu tadi tahan dulu, hold dulu, karena siapa tahu ya one day, dan biasanya one day ya akan naik lagi gitu. Nah tapi tadi artinya di satu sisi juga ada ilmu lain yang harus kita pelajarin ya Pak ya. Tadi belajar cash management juga penting ya untuk teman-teman semua di sini, untuk rekan-rekan semua yang ada di sini. Terima kasih, semoga terjawab ya, tadi pertanyaannya bagus, thank you. Kita akan buka ya, kita akan next ke pertanyaan berikutnya. Kita buka 2 lagi ya penanya, silakan. Tadi Pak Lukman sudah pilih, sekarang Pak Anjar deh yang pilih. Oke, Mbaknya di belakang boleh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aziza dari IPB University. Tadi sempat disebutkan bahwa SBSN menggunakan akad ijaroh ya Pak. Kemudian saya sempat searching di Google, lalu muncul SBSN Ijaroh dengan sell dan leaseback. Jadi pertanyaan saya, bagaimana mekanisme sell dan leaseback pada SBSN Ijaroh? Terima kasih. Oke, tadi pertanyaan ditujukan atau siapa mau jawab? Pak Lukman, Pak Anjar? Baik, terima kasih Mbak Nur Aziza. Jadi memang akadnya itu ijaroh aset back to be lease gitu ya. Itu memang yang biasa dipakai untuk sukuk retail gitu. Secara teknis kebetulan memang mohon maaf saya nggak bawa slide-nya gitu tadi, sama seperti Pak Lukman gitu, tapi barangkali pendekatannya yang paling gampang adalah begini. Tadi negara punya asetnya itu sudah menghasilkan, contohnya GBK tadi. Nah kemudian aset itu menghasilkan sewa, ijaroh nih gitu kan. Nah
di lease back, disewakan kembali ke masyarakat yang beli, begitu kan, yang beli sukuknya gitu, lease back gitu kan. Hasil dari sewa GBK ini juga dikembalikan ke masyarakat yang beli dalam bentuk imbal hasil atau kupon. Jadi teknisnya untuk akadnya seperti itu, skemanya juga seperti itu. Tapi mohon maaf ini nggak nyangka pertanyaannya sampai ngupas akad gitu ya. Jadi nggak bawa gitu ya, mohon maaf ya. Tapi penjelasannya lebih singkat seperti itu. Ada asetnya, ada underlying asetnya, aset yang menghasilkan, kemudian kepemilikan dari aset itu dimiliki bersama, porsinya itu disebut dengan lease back-nya, di lease back diberikan kepada investor gitu, seolah-olah investor memiliki asetnya. Nah, ada hasilnya, imbal hasilnya itu dalam bentuk sewa dikembalikan kepada investor lagi. Barangkali penjelasan singkatnya seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Wow, keren-keren banget ya Pak pertanyaannya. Jujur, kalau kita lihat di sini ya dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk, yakin sih sebenarnya Indonesia nanti bisa jadi next keuangan dan juga pusat keuangan dan juga ekonomi syariah ya Pak ya. Karena tadi sekali lagi generasi penerusnya kita semua yang ada di sini, rekan-rekan adik-adik juga akan menjadi penerus tentunya ya untuk perekonomian dan juga syariah ke depannya, dan memang kita harus mulai belajar dari dini. Tapi keren-keren banget pertanyaannya. Terima kasih yang sudah bertanya, dan yang belum bertanya mohon maaf karena ternyata waktunya, durasinya sudah habis ya. Jadi terima kasih sekali lagi partisipasinya, dan kita akan masuk ke dalam closing statement dari masing-masing narasumber, baik dari Pak Anjar dan juga Pak Lukman. Silakan Pak Lukman terlebih dahulu Pak, silakan. Ya, terima kasih Mbak Ipa, izin Pak Anjar. Saya closing statementnya yang sederhana saja dan mungkin kayak apa ya, testimoni gitu atau nasihat. Sungguhnya kata Allah itu orang yang boros itu temannya setan. Jadi selalulah berpikir untuk tidak boros, karena kita tidak pernah tahu uang itu akan dipakai buat kapan. Bukan berarti kita harus pelit, tapi itu tadi ya. Jadi ada yang bilang juga sederhana itu sebenarnya pilihan. Sederhana itu bukan takdir. Jadi even kita punya uang banyak pun, kalau kita mau berpikir sederhana itu tetap bagus, sehingga masih kita punya banyak ruang-ruang lain untuk menabung, berpikir tentang investasi, tentang ke depan. Mungkin itu Mbak Iva. Baik, terima kasih Pak Lukman. Pak Anjar, silahkan dengan closing statementnya Pak. Saya mau tutup pakai pantun boleh ya, tapi minta cakepnya ya. Yang cakep Mbak Sarifah, tapi yang cakepin saya gitu ya. Cantik dan indah wisata bahari, cakep. Tumbuh berbaris pohon kelapa. Meski acaranya hanya setengah hari, kenangan manis dengan BSI jangan dilupa. Terima kasih. Jangan lupa kalau mau beli suku kemana? Ke BSI. Terima kasih Mas Arifah. Terima kasih Bapak Ibu. Pak Anjar. Wow, sekali lagi kita berikan apresiasi dong untuk narasumber kita. Keren banget, luar biasa, banyak banget tadi istilahnya kalau anak muda zaman sekarang ilmunya daging semua tadi Pak. Udah disampaikan ya oleh Pak Anjar dan juga Pak Lukman yang berbaik hati mau share kepada kita semua ya terkait dengan seperti apa sih tadi sukuk ataupun juga obligasi syariah, kemudian cara kerjanya gimana, kenapa sebetulnya harus beli sukuk ya, bukan harus ya, tapi lebih baik beli sukuk ya di saat ini, dan juga tadi kondisi makronya juga sudah dijelaskan dengan sangat rinci, dengan sangat jelas oleh para narasumber kita, dan ini memang salah satu upaya ya yang terus dilakukan oleh berbagai pihak termasuk dari Kementerian Keuangan, dari DJPPR, dari Bank Syariah Indonesia, juga dari BSI ya, untuk terus ya mengedukasi kita semua masyarakat Indonesia akan keuangan dan juga perekonomian syariah agar kedepannya nih ya potensi yang kita punya nggak disia-siakan, kita bisa memaksimalkan potensi keuangan dan juga ekonomi syariah di dalam negeri. Sekali lagi kita berikan apresiasi yang luar biasa. Dan semoga ya ilmu yang tadi sudah disampaikan bisa kita cerna dan juga bisa kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Tadi juga sudah disampaikan ya, bisa mulai dari nyicil dulu, yang penting habitnya dari kebiasaan terlebih dahulu, baru kemudian kita baru ya one day nanti kita akan merasakan manfaatnya. Dan tadi sekali lagi harapannya juga tentu ke depan ya kita semua di sini mungkin rekan-rekan semuanya bisa menjadi investor handal ya, apalagi tadi investor di instrumen investasi syariah tentunya. Terima kasih rekan-rekan semua yang ada di sini. Saya Syarifah Rahma pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke MC. Wah, terima kasih untuk narasumber Bapak. Ayo dong tepuk tangannya yang terakhir untuk narasumber. Baik, untuk Bapak narasumber dan Ibu akan ada foto sesi bersama.
Oke, saya hitung ya. 3, 2, 1. Satu kali lagi. 3, 2, 1. Oke, untuk Bapak narasumber kita akan turun ke bawah untuk foto bersama dengan para peserta. Oke, untuk semua para peserta boleh berdiri ya untuk berfoto bersama dan merapat ke tengah. Oke, saya hitung ya. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik, terima kasih. 3, 2, 1. Oke, baik, terima kasih. Setelah ini kita akan ada sesi talk show selanjutnya, yaitu dengan tema Semua Bisa Haji, Persiapkan Haji Sejak Muda. Tak lupa kami mengingatkan mengundang kepada Bapak Ibu Sobat ISEP untuk mengunjungi berbagai pameran yang telah tersedia. Selain itu kami juga mengundang Bapak Ibu Sobat ISEP untuk mengikuti rangkaian acara Tablik Akbar. Insya Allah akan diadakan pada hari Sabtu 28 Oktober 2023 dan juga akan ada ISEP Fun Walk pada hari Minggu 29 Oktober 2023. Jangan lupa ya untuk ikuti sosial media ISEP dan pantang terus sosial media Instagramnya, yaitu @isefid. Oke, mungkin cukup sekian. Akhir kata, kami mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan talk show ini. Saya Arasya Baktisa Putri pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.